Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di dalamnya Bu Indras untuk belajar tentang umroh, yang beliau menggunakan kitab dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau sudah meninggal. Nah, langsung saja halaman 1. Nah, tapi gue enten doa pamitan. Nah, doa pamitan. Nah, orang yang akan safar maka disunahkan untuk berdoa kepada orang yang akan ditinggalkan. Jadi mungkin berangkat serumah, berarti nggak ada yang ditinggalkan berarti. Oh, tetangga. Tinggal ketongko. Nggih. Astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'ihu. Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan pernah hilang titipannya. Jadi mamian dan putrane atau sinten ditinggal, nek kucingnya mboten usah. Ini konteksnya orangnya ya. Jadi kita ngomong ke orangnya, bukan ke yang nggak bisa diajak ngomong. Nah, kemudian doa orang yang mukim kepada orang yang akan bepergian. Jadi ini yang jenengan tinggalkan. Misalnya enten putrane yang ditinggalkan, nah putrane niku ndongake niki. Astaudiukumullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan kesudahan amal perbuatanmu kepada Allah. Jadi kadang ada suami yang berangkat, istrinya nggak diajak. Nah, ini doa istrinya untuk suaminya yang berangkat. Nah, begitu berangkat, nah, keluar rumah, ini insya Allah sudah sama tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Nanti dalam kena kipas. Oh, kabelnya kena kipas. Oh, niku. Nggih. Nanti dalam hadis tentang ini itu nah, nanti dalam hadis panjangnya tentang Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Dimatiin aja awal. Enggak apa-apa. Yang dimatiin apa ininya apa ini? Ini. Coba. Sama aja. Tes. Lanjut. Kemarin-kemarin ya nggak apa-apa. Tidak matiin dulu aja wes. Nanti coba di servis. Apa? Suaranya pun ngebas kok. Dan nanti dalam riwayat yang panjangnya niku ketika ada orang yang baca kayak gini, nah maka setan itu jawab, wah dia sudah minta pertolongan sama Allah. Aku iso apa? Kira-kira gitu nih orang Jawa. Aku udah nggak bisa apa-apa. Makanya doa ini tuh jadi simpel nih, kadang kita lupakan, sering banget kita lupakan. Yeah. Sehingga akhirnya kan ada orang yang niatnya kerja nih nggak pulang ke rumah, mampir kemana-mana, ya karena nggak dungu ini. Kalau doa ini ya setannya nggak akan menggoda. Yang sekolah juga sama, pamitnya kuliah nih mau dolan gitu kan. Karena jarang berdoa ini. Padahal ini sangat kita kenal dan kita bahkan tahu dari kecil itu. Nah, baru yang ini ya, yang panjang ini. Nah, ini biasanya kita tahunya cuma subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Biasanya kita tahunya cuma ini. Nah, ini disebutkan di sini panjang. Ini nanti nggak hafal dibaca aja. Dan ini ketika naik kendaraan, berarti dengan pami dari sini ke Jakartanya, nanti dari Jakarta pas ke Arabnya. Turunnya mana tuh Bu? Jeddah apa Madinah? Jeddahnya. Nah, maka
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh Madinah nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, kami minta dalam safar ini kebaikan dan ketakwaan, wa minal amali matardo, dan amal yang kau ridhoi. Allahumma hawin alaina safarana hada wat wi anna bu'dahu. Ya Allah, mudahkanlah safar kami ini dan dekatkanlah jaraknya. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Engkau adalah pemilik safarku ini dan engkau adalah pengganti buat keluargaku yang kau tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa kabatil mandori wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya Allah, kepada engkau aku berlindung dari semua kesulitan, pemandangan yang menyedihkan, serta kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Nah, ini nek gak hafal dibaca aja nggak apa-apa. Ini pasti kendaraan. Nah, kita masuk di halaman 4. Halaman 4 inilah inti dari umrohnya. Monggo kalau mau diangkat dulu gak apa-apa. Barangkali dari Pak Respati. Oh, malahan. Nah, halaman 4. Nah, inilah rukun umrohnya. Ngapunten niki nembe pindah niki napa? Nate. Oh. Baru sekali ini. Berarti nguyai segoro ya. Oh, masyaallah. Nah niki ibunya belum? Oke, siap. Nggih. Yang pertama nggih ihram nggih atau niat umroh, yang kedua tawaf di sekeliling Ka'bah, yang ketiga sa'i Safa Marwah, yang keempat tahallul. Dah. Dan ini nek di apa istilahnya? Dilampahi ini biasanya ya 2 jam 3 jam selesai. Tapi nggih fisiknya harus baik. Karena nanti nek kadang yo kemeselen nih kok ini. Makanya nek saged pamit dari saniki enten kereta cepat to nggih. Jadi boten lama nek dulu naik kendaraan itu 4 jam, 5 jam capek di jalan. Nggih. Lagi. Nantinya lebih cepat lah ini. Nah, dalam hal yang pertama, rukun yang pertama yaitu tentang ihram atau niat umroh. Nah, maka di situ ada mikot. Jadi harus dari mikot ini dimulainya berniat ihram, berniat umroh. Kalau kita orang Indonesia itu dari ya lam kalau kesananya nggih Jeddah gitu loh. Yang lam niki naik pesawat ya berarti ten udara gitu. Nah, makanya jenengan diturunkan di Madinah itu menurut saya bagus. Karena yang lam ini kita nggak ngomong sama kru pesawatnya. Itu ya nggak tahu gitu kan. Atau kru pesawatnya ini bukan pesawat muslim, yo nggak ngerti dia juga, yo nggak akan ngasih tahu. Jadi harus pesawat muslim. Lanjut, artinya kalau pesawat ini pesawat memang biasa untuk umroh, dia ngerti itu. Kan kadang ada tuh orang kesana naiknya Indigo, pesawatnya India itu. Nah, atau pesawatnya Sri Lanka itu jangan lam apa gitu. Malah bingung nih jelaskin. Nah, makanya saya juga kalau kesana itu paling senang memang lewat Madinah. Karena nggak ada beban untuk pakai pakaian ihram di atas. Jadi jenengan dari Indonesianya belum pakai, nanti harus pakai di atas. Nek pas lewat Mekah nih loh. Kan ini kan menyulitkan. Ada yang belum jeda itu berarti harus salah itu sebenarnya, harus dari atas gitu. Salah nih kok. Dan lanjut. Dan ihramnya lagi-lagi ini kan ngapunten nggih, enggak boleh pakai apa-apa. Iya. Nah,
jadi juga nggak bisa dipakai dari Indonesia gitu. Jadi benar-benar di atas yang suruh salin itu semua yang jenengan pakai itu copot kabeh. Makanya saya kok paling nyaman ya dari Madinah memang gitu ya. Kalau misalnya yang langsung ke Mekah itu biasanya kalau dulu pengalaman tuh pakainya dari Indonesia, tapi masih pakai daleman. Oh. Nanti dicopot gitu. Masih pakai daleman, masih pakai Nah, jadi di sana tinggal Copot. tinggal daleman. Iya. Kalau pakai di pesawat tuh kan barang ini. Nah itulah makanya. Ya makanya. Iya. Tadi kalau di Madinah berarti nggak usah pakai biasa aja. Nanti nanti mikotnya di Dzul Khulaifah ini, Bir Ali. Bir Ali. Itu sekitar 1 jam sebelum Mekah kalau nggak salah. 1 jam sebelum Mekah. Enak itu. Nah ini ada gambar masjidnya. Jadi ini yang najid ini nggak usah saya bahas. Dan jenengan nanti kalau dari Mekah ini Yalamlam niki di udara karena naik pesawat nggih. Nah yang Dzul Khulaifah ini kalau dari Madinah. Nah halaman 6 mikot bagi jamaah Indonesia. Nah mikotnya adalah Yalamlam kalau menuju Jeddah atau lokasi yang sejajar dengannya, bukan di Jeddah. Nah, artinya kalau baru di Jeddah nah itu salah gitu. Nanti nek salah ada konsekuensinya. Oleh karena itu, jika Anda berangkat umrah dengan pesawat terbang, maka tidak boleh melewati mikot ini tanpa berihram. Nah, tadi disiasati dari Indonesia pakai kainnya, nanti tinggal dalemannya dicopoti. Anda harus berihram dari pesawat, di atas pesawat dengan bantuan informasi dari awak pesawat, yaitu pramugari atau pilot. Jeddah bukan mikot. Nah, nanti diulangi lagi, Jeddah bukan mikot. Adapun yang terbang menuju Madinah dahulu dan singgah di sekitar Masjid Nabawi, mikotnya adalah di Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Nah, ini umpami ya, saya kereta belum pernah ya. Sing darat itu taksi atau bis itu ada bilang Bir Ali gitu udah paham dia. Mesti dindeketan itu. Jadi kalau naik dari Madinah itu menuju Mekah terus kita bilang Bir Ali. Maksudnya nggak usah bisa bahasa Arab, tinggal ngomong Bir Ali gitu. Dia paham. Ini kalau nanti naik pesawat naik kereta itu kita pertama ngambil mikotnya di Bir Ali. Oh jadi Madinah terus berhentinya di Bir Ali gitu. Iya. Turun. Habis dari Madinah dulu terus kita mau berangkat Pak umroh itu ke Bir Ali dulu ambil mikot, baru nanti kita diantar ke stasiun. Sebentar. Madinah ke Bir Ali-nya naik apa? Bis. Oh tetap darat. Siap. Nah, ambil mikot di situ. Oke. Terus nanti terus sudah ihram kan? Iya. Kita diantar ke stasiun. Nah, berarti dari Bir Ali ke Mekahnya naik kereta. Oke. Yang jamaah naik kereta, bisnya ke Mekah sama Bawa barangnya. Oke. Ya. Karena waktu saya ke sana itu keretanya belum ada gitu. Jadi darat semua gitu kan. Nanti nah ini sudah ada keretanya. Tak pikir tadi keretanya dari Madinah ke Bir Ali kereta, turun dulu, mikot naik lagi terus kereta lagi. Oh kan, waduh berarti. Nggih. Madinah Mekah. Siap. Dari Mekah ke stasiun nanti Konangan kula nek umroh rada sauntara kula. Pas zaman tugas belajar nih. Lupa saya sebelum Covid 2018 atau 2017. Nah, larangan-larangan dalam ihram. 1, melakukan hubungan intim. Nah, ini udah jelas lah ini. kayak ihramnya mau dipraktekin enggak? Ya nanti ada lah ini. Nah, nanti ada. Kemudian bercumbu, mencium atau melihat dengan syahwat. Nah ini ngapunten nggih, ini enggak harus ke istrinya nggih. Kadang niku enten biaya Indonesia niku ya rada kurang gawean itu. Biasanya delok wong Indonesia ngoten niku kan macam-macam itu kan. Wah, niku pandangannya wah kaya drone ngoten niku, muter terus. Nah itu tak boleh ya. Artinya kepada istri aja nggak boleh, apalagi kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, mencukur rambut kepala. Jadi kalau udah pakai pakaian ihram nggih, maka rambut kepalanya tidak boleh dicukur. Adapun jika harus bercukur karena sakit atau gangguan di kepala, maka orang itu harus bayar fidyah atau beri makan 6 orang fakir miskin atau
berbuka 3 hari, berpuasa maaf 3 hari, atau menyembelih seekor kambing. Nah kemudian yang keempat, potong kuku tidak boleh. Menikah atau menikahkan orang lain tidak boleh, atau melamarkan seorang wanita. Kadang kan mungkin nggih ngapunten ada jamaah laki-laki dan perempuan yang belum nikah atau sudah pernah nikah tapi masing-masing sendiri, terus gojekan itu kan. Piye engko nek dadi bojoku gelem ora, nah kayak gitu-gitu enggak boleh. Artinya kalau emang mau yang seperti itu ya nanti setelah selesai urusannya gitu. Kalau masih posisi ihram ditinggalkan kayak gitu. Kemudian yang keenam, berburu binatang. Dan ini semua jenis binatang ya. Dikecualikan binatang yang membahayakan jenengan. Di misal tiba-tiba ada kolojengking, ular gitu kan, nah, jenengan refleks membunuh enggak apa-apa. Nyamuk. Tapi nek kurang gawean terus golek ula, golek apa, nah ini enggak boleh. Nah, kemudian yang ketujuh, memakai wangi-wangian di badan dan pakaian. Ini berlaku buat semuanya, laki-laki dan perempuan enggak boleh. Dan pas sebelum pakai ihram itu, ya, kan mandi tuh. Nah, pas di situ pakai sabun, nah, boleh. Jadi wangi-wangian ini namun sabun itu. Jadi setelahnya jangan. Kan ada tuh yang biasa pakai hand sanitizer yang wangi niku, niku sebaiknya jangan. Nah, jadi nek mau pakai ya sing nggak pakai wangi-wangiannya, nggak ada aromanya ini. Nah, kemudian yang ke-8, mengenakan pakaian berjahit yang bentuk tubuh seperti kemeja, celana dan gamis. Ini untuk laki-laki. Nah, untuk pakai perempuan kan pakaian tetap ya. Yeah. Kemudian yang ke-9, menutup kepala dengan satu benda yang langsung menempel padanya seperti peci atau sorban. Topi ya nggak boleh. Yeah. Nah, kemudian yang ke-10, dilarang mengenakan niqab, cadar, dan sarung tangan bagi wanita. Jika sekedar menutupi wajah dengan sehelai kain supaya laki-laki yang bukan mahram tidak bisa memandangnya, maka ini tidak apa-apa. Jadi kadang ada orang yang terbiasa pakai niqab atau refleks nggak mau nyopot, ya itu nggak boleh, harus dicopot. Dan nanti dia kan pakai jilbab, nah jilbab itu bisa dinaikkan itu buat nutup, dinaikkan tapi dipegang, bukan terus dipeniteni. Peniteni nanti jadinya ya niqab lagi, ya nggak boleh. Ya. Kemudian yang ke-11, mendekati perbuatan maksiat atau permusuhan, termasuk juga berdebat dalam kebatilan. Niki yo kerep nih kadang dan bis niku ngobrol, awalnya ngobrol nopo dur-duran gitu. Wah sing ngoten-ngoten niku ditinggalkan. Saya dulu pernah ndelok anak wong India niku gebyur-gebyuran banyu panas. Wah iki ngopo to iki. Jadi kopi niku disiramke ten koncone. Yang ke-12, makan daging buruan yang dia memiliki andil di dalamnya. Artinya jenengan yang berburu jenengan makan ini tidak boleh. Barangkali seneng mangan doro, nah, tapi kok doro kathah, tidak boleh. Nah, prosesi umrohnya, satu, ihram atau niat umroh. Nah, tentu menuju mikot makani, mikot tempatnya untuk niat umroh. Nah, jamaah Indonesia, kalau dari Madinah itu Bir Ali tadi atau Dzul Hulaifah, kalau dari Jeddah maka di Yamlamlam sebelum Jeddah. Ini di udara kalau naik pesawat. Nah, mengenakan pakaian ihram di mikot. Nah, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain. Jadi kainnya 2. Yang sebaiknya berwarna putih dan tidak boleh berjahit. Nah, ini perlu dicek. Jadi tidak boleh ada jahitannya. Terus nek orangnya gemuk kayak saya itu sebaiknya dicoba. Kadang niku rasa sedeng gitu kan. Nah, jadi biasanya ini kalau biro-biro umroh itu kadang memberinya itu ukuran standar itu. Pas teko lah lemumen gitu. Nah, maka kayak gitu. Yang satu digunakan sebagai sarung, yang satunya sebagai penutup tubuh bagian atas. Dikerukuke ngoten niku kayak yang digambar nggih. Nanti kita praktekkan insyaallah. Nah, dalam hal ini boleh memakai ikat pinggang meskipun berjahit. Nah, ini saya termasuk yang gak pinter pakai sarung, Pak. Makanya saya nek ngisi pengajian di mana-mana niku ya gamis bukan karena sok pripun mboten. Mergo ra iso sarungan. Ning pas suruh ngisi pengajian di Balai Kota Solo, nah niku enten tulisane dress code, pakaian baju koko dilapisi jas, sarungan, wah.
Tak nego panitiane itu nggak boleh-boleh bener. Akhirnya saya sarungan ning aku ada tuh. Paten nek melorot itu. Saya nggak pinter sarungan. Makanya yang nggak pinter sarungan itu kan sebaiknya pakai ikat pinggang. Nah, biar nggak melorot gitu ya. Karena nek tadi itu melorot bahaya karena nggak pakai apa-apa. Peniti setahu saya enggak. Tapi enggak tahu juga kalau ada yang membolehkan. Jadi sebaiknya ikat pinggang aja ini. Pakaian ihram yang disyariatkan bagi wanita berupa jubah dan jilbab yang dapat menutupi seluruh tubuh. Nah, ini ya. Kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sebaiknya memakai pakaian yang berwarna gelap. Ini nek wong Afrika niku senenge sing terang-terang karena orangnya udah gelap. Nanti pakaiannya kuning, biru, nek jenengan sebaiknya jangan. Terus kalau ini biasanya apa pas umroh pakainya yang terintang. Nggih, pramila. Kalau Indonesia banyak putih ya. Nah, niku. Katanya disunahkan pakaiannya putih. Ndak. Karena di situ ngumpul wong sak donya, Bu. Jadi orang sedunia itu ya kita nggak tahu isi hatinya toh. Kadang ya niate ibadah tapi sosok nggih ngoten niku. Makanya sebaiknya gelap memang. Kalau tangan itu gimana? Wow, suruh nyopot. Gimana? Kalau tangan ini kan kecuali beberapa tangan itu batasnya yang sininya aja, kalau sininya ini masuk. Nggih. Jadi ini dibuka semua segini nih. Berarti Nanti enggak usah. Nah, jadi jenengan ngangge ngonek-ngoten niku memang paringi manset napa nggih manset. Nah, pun niku mawon. Manset napa deker niku lho. Oh, gitu. Nah, jadi pergalang. Sana itu kalau Islam kan muter itu kan mesti pakai yang Oh, nggih, atasnya ya. Oh, yang saya tahu enggak sih. Dua telapak tangan tuh punggungnya enggak apa-apa. jadi awal kita kan Iya. Tuh. yang boleh kan? Nggih. Terus tidak ketat dan tidak membentuk tubuhnya. Ngapunten melih niki. Kula ya kadang ketemu jamaah aneh-aneh ngono. Tat. Wong Arab iki lho klambine ireng-ireng. Nggih, kan saya to ngono. Ya apik. Tapi ngapunten nggih. Tak gadek-gadeke ketoke ora nganggo BH. Jenengan kok iso ngono kuwi ngono. Lah anu ngene dijelasin ngoten niku. Nah, maksud saya nggih, jenengan tadi itu di sini dikatakan tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. Kadang ya wis ireng gitu kan. Tapi kan enten to baju-baju sing model umbrella niku to. Atasnya ketat banget ya. Jadi begitu seorang wanita niku ngangkat tangannya niku nah terus terlihat bentuknya. Nah niku yai jalar yang enggak kepikiran apa-apa ngerti-ngerti ya nyandaki aneh-aneh ngoten niku. Ya perlu dijaga nggih karena niku wong sak donya sehingga khawatir nek ketemu sama orang-orang yang fikulu bimarot di hatinya ada penyakit itu. Kemudian tidak bentuk tubuh, tidak tembus pandang. Nah, putih niku biasanya nggak otomatis tembus pandang. Kecuali putih kuandel banget ke selimut mungkin lain ceritanya. Dalamnya kasihan, dilapis. Lah apalagi Dilapisi ya. oh dilapisi. Tapi dalamnya kasihan. Nah, ini sosok malah kurang gayaan putih terus ngapunten nggih pakai jeroane sing warna nanti malah ketok. Jadi lurus semua hitam. Oh. Nggih, paling aman nggih gelap mawon. Dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Berarti kalau perempuan nggih enggak boleh pakai celana panjang. Nanti kalau pakai celana panjang ya luarnya tetap pakai gamis gitu nggih. Nah, kemudian yang ketiga berihram di mikot dan mengucapkan niat umroh. Nah, niat umroh di sini nggih itu memang ada dalilnya. Berbeda dengan niat sholat. Nah, niat sholat tidak kita temukan dalilnya. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Allahumma hadihi umratun la riya'a fiha wala sum'atan. Ya Allah, ini ibadah umroh yang tiada riak padanya dan tiada sum'ah. Ingin didengar. Nah, kandeng ini udah diucapkan, ngapunten meleh niki khususnya yang muda-muda. Wis ora usah selfie-selfie. Sebenarnya sampai sehnya ngingetkan itu. Jamaah Indonesia, saya Sulaiman Ar-Ruhaili langsung menyebut dulu jamaah Indonesia. Kalau kesana suka sekali foto-foto. Ya nek jenengan memoto
keadaannya suasananya nggak apa-apa. Kadang memfoto dirinya terus diupload teman-teman itu. Ya kalau bisa menjaga hati monggo lah. Tapi kalau saya nggak bisa, mendingan nggak usah. Kemudian yang keempat, membaca talbiyah terus menerus hingga melihat Masjidil Haram. Nah berarti ini sejak dari bir alinya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah ini selain dibaca dihayati Bu, Pak. Ya Allah aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sungguh segala puji kenikmatan dan kerajaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Berkali-kali kita ucapkan tiada sekutu bagimu, tiada sekutu bagimu. Nanti enten jamaah Indonesia ini kurang gawean, tekan kono sangu gunting kiswah tinggu jimat gitu. Niku ndak boleh. Nanti ada juga yang kurang gawean mencari Jabal Rohmah ditulis nama dia dan istrinya. Niku nggih bertentangan dengan kata-kata la syarikalah. Mungkin ada lagi yang kurang gawean ke Jabal Rohmah lagi nyari pasirnya dia ada botol gomule gitu. Nah yang kayak gitu-gitu nggih jenengan tinggalkan karena itu khurafat bahkan cenderung ke arah kesyirikan itu tidak ada kebaikannya. Jauh-jauh kita ke sana keluar duit, biaya, tenaga, justru kita melakukan dosa yang paling besar yaitu kesyirikan ya. Jadi pokoknya dijauhi kayak gitu-gitu. Nanti ada orang-orang tertentu kurang gawean juga nyari tiang-tiang tertentu diusap-usap ngono. Nganggo kain usap-usap ngono kan terus kena yon raine nyari berkah. Pokoknya sing ngoten-ngoten iku jenengan tinggalkan. Tidak ada dalam Islam ngoten niku nggih. Kalau itu lain cerita. Makanya Umar bin Khattab nggih. Umar bin Khattab itu ketika lihat Hajar Aswad, beliau ngomong ke Hajar Aswad, walaupun Hajar Aswad enggak usah diajak ngomong. Nek ora mergo nabiku ngambung kowe, aku moh ngambung kowe. Nah, ngoten. Jadi memang itu ada syariatnya. Yang enggak ada syariatnya dulu saya bilang, kayak ngusap-ngusap tiang-tiang tertentu gitu kan. Nah, itu enggak perlu. Kemudian menulis-nulis nama kita, istri kita, suami kita itu tidak perlu juga. Karena ini lafadz ini nih harus kita pahami. Ini tidak cuma sekedar ritual, tapi ini sebuah pernyataan yang menyatakan keimanan kita yang paling dalam. Kalau kita berjanji nggak akan menyekutukan Allah. Nah, ngoten nggih. Nah, kemudian yang kelima masuk Masjidil Haram. Nah, berarti pun lihat dari jauh niku. Kemudian pun mriko insyaallah ngertos. Cirine napa? Tower Zam-Zam kedok dari jauh. Nah, sebelum masuk Masjidil Haram nggih, seorang wajib bersuci dari hadas besar atau hadas kecil. Barangkali waktu di jalan tadi pipis atau apa gitu. Ini hadas besar ya berarti mandi lagi. Nah, mau enggak mau. Jadi hadas besar niku jangan difahami buang air besar ngoten mboten. Niku tetap hadas kecil. Hadas besar niku hadas yang mensucikannya harus dengan mandi. Nah, contohnya napa? Mimpi basah. Kemudian kalau putri ya selesai menstruasi gitu kan. Nah, yang seperti itu maka harus mandi. Berarti kalau mau masuk Masjidil Haram sebelum masuk niku cari toiletnya dulu lah, mandi di situ. Kalau memang berhadas besar, kalau berhadas kecil ya berarti nyari tempat wudu gitu kan. Nah, pripun? Oh, nopo kenging kipas? Nopo dimatikan? Kipasnya? Dimatikan aja. Oke, siap. Nggih. Begitu pula wanita harus suci dari haid dan nifas, ya. Jadi harus dicek-cek. Ya. Nah, nanti yang terkait haid ini, kalau memang nanti tanggalnya itu tanggal haid, nah yang wanita boleh minum pil penunda haid. Nah, tapi mungkin bisa bertanya ke dokter dulu, bahaya enggak? Ya. Barangkali nanti ada catatan-catatan khusus buat jenengan yang sudah dipahami oleh dokter keluarga. Nah, itu ngikuti dokter aja. Kemudian memasuki Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Ini umum gitu, artinya kaki kanan ini kemanapun jenengan yang baik-baik harus kanan. Kalau keluar dari yang baik-baik kanan, nah, masuk dari yang jelek-jelek kiri, keluar dari yang jelek-jelek, keluar dari yang baik-baik kiri. Jadi masuk kamar mandi kiri, keluarnya kanan. Nah,
Masuk rumah, naik kendaraan, naiknya pakai kanan, turunnya pakai kiri. Nah, berdoa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, biasanya kita tahunya yang bawah ini, Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Nah, kemudian menuju posisi Ka'bah. Nah, ini kalau memungkinkan ya, jangan menuju ke posisi Ka'bah dalam artian yang paling dekatnya gitu loh, yang paling dekatnya. Setelah masuk Masjidil Haram dan berdoa, jamaah umroh langsung menuju posisi Ka'bah berada tanpa mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau di Masjidil Haram niku tahiyatul masjidnya niku digantinya dengan tawaf. Kalau emang niatnya mau umroh. Kecuali pada saat yang sama sedang dilakukan sholat fardu maka wajib mengikutinya. Dalam pas masuk meriku baru sholat wajib, ini langsung derek sholat wajib mawon. Tapi nek sudah dijamak nggih nggak usah, nggak apa-apa. Kan barangkali jenengan pas di Ali itu sudah sholat jamak gitu kan, sampai sana kok baru sholat yang jenengan sudah jamak. Nah pilihannya mau ikut sholat monggo dapat pahala lagi, atau enggak juga nggak apa-apa. Yang kemudian yang selanjutnya mengucapkan doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam. Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera dan darimu semua kesejahteraan, maka hidupkanlah kami wahai Rabb kami dalam kesejahteraan. Salam di sini keselamatan juga bisa. Nah, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah, 7 putaran. Dan Ka'bah niku nggih itu ada 4 sudut. Nah ini bayangkan niki 4 sudut niki. Sudut yang sebelah sini mriki, nah, mungkin tak tandani. Nah, sebelah mriki niku Hajar Aswad berada. Gitu. Nah, kemudian di depannya sini sing enten pelengkungane jaman biyen bisa dimasuki, sakniki mboten saged. Ini namanya Hijr Ismail. Sekarang tidak bisa dimasuki. Nggih, ditutup. Pagernya agak tinggi. Itu pancuran ya. Wah, ngoten katek iku lho pancuran. Pancuran atas nih kok. Oh, talang. Talang hujan. Nggih. Nek talang niku ketingale napa namung ten mriku to? Kok ya ora katek to. Mboten ada 4 titik semua itu. Enggak ya. Oh, nggih, siap. Nah, lalu ten mriki niki pojok mriki, ini rukun Yamani. Nah, terus di sini sisi HP saya ini, nah di sini ada makom Ibrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, posisi pertama menuju menuju ke Hajar Aswad. Misal niki jenengan onjobo to, menuju Hajar Aswad dadi mriki to. Tek. Nah, niki nek jenengan bisa mendapatkan titik yang paling dekat itu paling baik. Tapi nek memang rame banget terus jenengan delok wong Afrika dhuwur-dhuwur gede-gede gitu kan. Nah, maka membahayakan diri sendiri itu juga enggak baik ya dalam syariat. Maka nggih jenengan untuk menjauh enggak apa-apa. Apalagi apunten ada orang-orang tertentu yang kesusahan jalan, itu sudah disiapkan fasilitas kendaraan, berarti dia bisa di lantai atas, nah, bisa nyewa itu, nggak apa-apa, tawaf pakai kendaraan itu, gitu, ya. Kan ada yang sudah sepuh atau mungkin jompo atau mungkin stroke, nah ini nek dipaksakan di bawah niku mesake mengenai kesampluk ini, gede-gede wong ini, wong sak donya ngumpul mriki. Nah, maka, niki juga sudah ditarik garis lurus terus sampai atas niku, nah mungkin ada tondone lampu hijau. Nah, untuk memulai tawaf. Bagi kaum laki-laki sebelum tawaf dimulai harus melakukan ittiba, yaitu memasukkan salah satu sisi kain ihram dari bawah ketiak kanan. Nah, kemudian meletakkan ujungnya di pundak kiri, diblebetke terus ke kiri ya. Mungkinlah kita praktekkan ya. Kita baca dulu ini. Atau gambar niku, jadi awalnya ditutup terus di lebokke ten kanan, ujungnya di kiri. Nah,
Sudah masuk seperti itu, nah baru mulai jalan. Nah, cuman kalau memungkinkan, niku mulainya dengan mencium Hajar Aswad. Nek memungkinkan saestu. Dan niku ngapunten meleh niku. Niku karo wong Indonesia kreatif banget. Dadi calo ten niku. Nah, itu wong sing ajeng mulai atau mau mengakhiri itu dicedaki. 200 real atau 150 real niku nggih saged itu. Mungkin digoceki, dicekelke, dicedakke, diambungke gitu. Nah, kalau memang kondisi-kondisi seperti itu nggih sebaiknya ndak usah. Jangan dilakukan. Ngapunten nggih, dalam Islam itu suap menyuap itu haram. Lah kok dilakukan di masjid haram, tambah haram meneh gitu kan. Nggih. Jadi itu bukan suatu hal yang harus sih. Jadi kalau memungkinkan jenengan saged monggo, tapi nek ndak usah dipaksakan. Saestu. Enggak usah dipaksakan. Jadi kadang tuh ada kaum muslimin itu yang merasa harus. Jadi mbok bayar piro-piro gelem. Nah, niku kebudayaan atau kebiasaan yang jelek gitu. Sampai di tengah pusatnya kiblat kita itu malah melakukan dosa besar seperti itu. Nah, sambil mengucapkan Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jadi ini pilihannya. Mulai cium, Allahu Akbar, jalan. Hal ini dilakukan pada setiap putaran ketika memungkinkan. Jika tidak mungkin karena sangat padat, cukup dengan mengisyaratkan tangan ke arah Ka'bah sambil mengucapkan bacaan tersebut. Nah, jadi di Allahu Akbar, nah, itu sampai situ Allahu Akbar. Gitu. Itu pun juga bisa pakai isyarat tongkat. Gitu. Ning kadang ya ada sing berlebihan lagi nganggo tongkat, ning tongkatnya kudu ndudul gitu. Jadi akhirnya kena orang, ya, itu juga nggak bagus. Gitu. Jadi bisa pakai tangan, bisa pakai tongkat. Terus saya terpilih yang mempraktekkan niku nggih. Saya juga nggak pernah tahu di kitab fikih mana. Niku dadak nganggo cium jauh. Allahu Akbar. Lah niku saya belum pernah tahu. Jadi setahu saya cuma melambaikan tok Allahu Akbar. Ora usah dadak. Tapi nek jenengan ngertos kitab fikih monggo nggih, karena gini loh, kitab fikih itu kan banyak. Jadi pas Idul Kurban niku kan saya bahas fikih di banyak masjid itu dengan berbagai macam kitab. Sehingga harapannya dengan berbagai macam kitab itu semua problematika di masjid itu bisa saya jawab gitu. Nah, dalam konteks ini saya belum pernah nemu gitu dalam kitab fikih itu tuh. Gitu saya belum pernah nemu. Artinya kalau memang jenengan ada nggih monggo. Oh, ada nih di Sulamut Taufik atau Safinatun Najah ya silakan gitu kan. Tapi nek saya belum pernah nemu. Kemudian berikutnya berjalan berputar ke kiri. Kiri ini kan tangan kiri. Nah, jenengan madhep mriku to. Nah, kiri. Berarti niki posisi Ka'bah selalu di kiri. Nah, mungkin pun ngenten nih kiai-kiai ini dengan ngetut ke. Jangan nglawan arah. Nek nglawan arah ini berarti kleru gitu. Ora aku ning tengen kok, ben ketok ampuh wis ki wong aneh gitu. Wong jelas wong sak menembaning gitu kok terus beda dhewe itu. Nah, maka itu tidak boleh gitu. Nah, kemudian jika tidak mungkin mana tadi? Mengisyaratkan tangan ke kanan. Berjalan berputar ke kiri mengelilingi Ka'bah secara berlawanan dengan jarum jam sebanyak 7 putaran. Dari mriki to. Nah, dicium nek mungkin, nek enggak mungkin pakai isyarat bismillah Allahu Akbar mulai jalan to. Nah, mulai jalan. Nah, niki itu satu to, ini sampai sini lagi. Nah, ini mulai kedua. 3 4 5 6 7 ya. Dan ya jenengan harus ngitung gitu. Nah, ngitungnya piye? Pripun, Bu? Saya pakai karet. Oh, karet. Oke, itu ya bisa. Itu ya bisa. Oke, itu ya bisa. Atau mungkin jangan satu, ini dicekel terus. Ya, monggo. Itu teknis ya, silakan. Ikutin aja. Nggak apa-apa juga. Kan kadang enten to, Pak. Enten piyai niku kan pengennya umroh ramong pisan, bareng serampung terus pengen baleni gitu loh. Niku nek utawi kon baleni wegah biasane. Sel. Nah, maka ya beberapa teknis silakanlah untuk mempermudah jenengan. Atau nek jenengan gadah niku apa sing dikir pencet-pencet niku lho. Counter ini kok cret. Nah, monggo lah, niku teknis saja. Silakan. Nah, kemudian yang selanjutnya bacaan dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani. Jadi dari sini mulai Rukun Yamani kan ini toh, dari sini sampai sini nih bacaannya Subhanallah
wa bihamdi subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya bebas. Nah, saya biasanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Malah enten piye niku nggo Quran, Bu, Pak, maca Quran oleh mlaku niku. Boleh. Berdoa juga bebas. Bebas. Itu dari Indonesia karena kan Nggih. berbuat sunat. Mung kadang niku sing kula sayangke nek piye Indonesia nek rombongan niku lho, malah jagongan. Ngobrol atau sing sok viral ten internet niku napa nyanyi Indonesia Raya ngono kuwi lho. Ya iki bukan soal cinta tanah air atau gimana ya, ini ibadah gitu loh. Nggih. Mungkin enten sing nyanyi ya lalawatoh. Ya Allah. Ampun nggih, artinya ya jenengan berormas apapun tapi itu tetap harus diposisikan tempatnya ngoten nggih. Nek di situ adalah tempat untuk zikir wirid ya janganlah. Ini bukan berarti ora cinta tanah air, ya ndak gitu juga gitu. Nah, coba nek pas salat niko, ora maca Al-Fatihah, nyanyi Indonesia Raya, apa ya terus sah salat kan mboten to. Nah, makanya kita harus bisa mendudukkan tempatnya ngoten nggih. Makanya ini bebas sebenarnya. Nah, maka beliau di sini penulis kitab ini Ustaz Yazid beliau menyontohkan subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim. Karena ini dua zikir yang ringan, timbangannya berat di akhirat. Nah, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah niku nggih sae. Atau baca astagfirullahaladzim boleh. Atau barangkali jenengan kemutan romo, ibu, bapak ibu yang sudah meninggal. Tungake Rabbi firli wa walidayah boleh. Atau jenengan mungkin dapat pahala yang banyak banget. Kan doa yang kita ucapkan untuk kaum muslimin dalam kondisi mereka enggak tahu, itu kan kita akan mendapatkan doa sebaliknya. Jenengan doa apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Nah, niku orang Islam kan miliaran, yang hidup dan yang mati itu kan, yang udah meninggal kan miliaran. Sebanyak miliaran itu pun doakan kembali ke jenengan. Buat dia seperti itu walaka mislih, dan buat kamu juga dapat yang sama. Monggo, artinya itu pilihan nggih. Ndonga awake dhewe boleh, ndongake orang tua boleh, zikir tok boleh, baca Quran boleh. Cuman karena momen kesana itu enggak setiap saat. Ini kan yang pertama tahun pinten? 2013. Artinya kan berulangnya kan 12 tahun kemudian ya. Ya kita berharap mungkin di tahun-tahun yang akan datang bisa lagi ya. Tapi kalau bisa sementara kita berangkat ke sana kita maksimalkan gitu loh. Maksimalkan apa? Jadi kalau beramal tuh beramal yang sifatnya niku bajarannya paling mukeh gitu loh. Artinya kalau gini, berdoa untuk diri sendiri, astagfirullahaladzim atau Allahumma ighfirli itu kan kita tok gitu loh. Kalau bisa ndongake wong tuwa ngopo kita tok. Kalau bisa ndongake keluarga kenapa kita tok gitu loh. Walaupun kita tok ya enggak salah gitu. Zikir tok juga enggak apa-apa gitu kan. Makanya kalau bisa doakan dari kaum muslimin semuanya, saya rasa itu lebih afdol karena nanti balikannya ke jenengan tuh lebih kueh gitu. Ngoten. Ujung kali ya, misalkan nanti yang pertama untuk Monggo enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saestu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apalagi nek jenengan pun mempersiapkan nggih, umpami nggih, jenengan mempersiapkan buku sendiri, entah tulis tangan atau jenengan minta tuliskan siapa pakai ketikan itu. Nanti jenengan pun siap nih halaman pertama ini muter pertama ini muter kedua, muter ketiga, sak rampungnya enggak apa-apa. Makanya beberapa orang yang saya kenal yang naik haji mama saya di info gitu kan, saya suruh pas pamitan ngoten, saya suruh datang. Itu biasanya saya belikan buku-buku doa tuh banyak, setumpuk gitu. Terus tanya, "Ini nggih napa?" Jenengan mengke nek ten Arafah niku kan dari habis zuhur sampai menjelang maghrib niku kan donga tok. Niku nek ora duwe wacanan niku paling-paling mentoke Rabbana atina fid dunya hasanah wis gitu. Terus mungkin 10 menit kesel wis gitu kan. Terus cekel HP dolanan HP. Nah niku eman-eman karena itu tempat yang paling mustajab, di saat yang paling mustajab, pokoknya yang paling istimewa. Nah niki mang waca, kok ngarep tekan buri, buku siji entek, buku loro, buku telu, buku papat. Entek meneh baleni neh ke buku siji gitu. Lah kesel banget loh ya, memang haji niku intine kesel niku kok gitu kan. Dan inti dari haji niku tenak Arafah niku. Lah haji ra gelem kesel ya terus enggak dapat apa-apa, maksudnya enggak dapat kebaikan yang banyak ngoten nih. Nah, maka nggih Ibu Bapak yang dirahmati Allah nggih, niki doanya banyak ya bebas. Ya bahkan tadi saya bilang saya lihat itu orang baca Quran ada gitu.
Dan itu juga dikatakan atau boleh juga membaca Quran. Bahkan beliau malah mengatakan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Nah, saya secara pribadi lebih condong sebaiknya pakai bahasa Arab gitu kan. Dan tapi beliau berpendapat seperti ini tentu nggak waton gitu. Beliau punya landasannya mungkin. Lagi pramila gitu kan. Pramila. Kemudian yang laki-laki disunahkan berlari kecil antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Nah, ini di antara dua ini rodok banter. Ini mboten kados pelari maraton ngoten mboten. Napa nggih, jalan cepat atau lari? Lari kecil lah gitu. Sebenarnya kalau dari definisi niku bedane lari sama jalan niku, nek jalan itu ada satu kondisi di mana satu kaki itu nempel, satu kaki keangkat. Niku nek jalan. Walaupun jalan cepat niku mesti ngoten niku. Nek lari itu ada kondisi di mana dua-duanya itu naik gitu. Nah, tapi dalam konteks ini lari kecil bukan berarti terus kudu naik semua, kan mesti tebone banter. Ya, maksudnya itu jalan cepat, jalan cepat. Dan itu juga ngelihat situasi nggih. Kadang niku padat banget, ada yang tetap pengen ngegas sunnah niki. Akhirnya nyenggol nyampluk kiri kanan, kaya orang gagas. Dan terus ngeten. Mendolimi orang itu hukumnya haram. Menjalankan sunnah hukumnya tetap sunnah. Sunnah ketemu dengan haram, maka didahulukan meninggalkan haram daripada menjalankan sunnah. Nah, ngoten niku nek belajar fikih ngoten niku. Jadi bukan terus iki kan sunah, akhirnya nek wong lewat minggir tabraki ngoten. Nah niku kalian tuh nggih. Tapi kalau emang longgar, nah, monggo silakan dipraktekkan apa yang menjadi sunah-sunah itu dipraktekkan. Ya. Kemudian selebihnya berjalan biasa, berarti dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani lagi, ya, maka itu berjalan biasa. Kemudian ini tiga putaran pertama dan putaran selebihnya biasa. Maaf, saya ulangi nggih. Jadi dari Yamani ke Hajar Aswad ini jalan cepatnya atau lari kecilnya itu di 3 putaran pertama. Nah sisanya itu biasa semua. Kemudian berikutnya bacaan dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Nah dari sini ke sini. Nah itu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah tadi saya katakan, nek niki jenengan baca dari Hajar Aswad ke Yamani segini ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Cuman yang dari sini ke sini ini khusus niki gitu. Nah, gading ini khusus Rabbana atina fid dunya di sini, maka saya di sini yang lain ya monggo nggak apa-apa gitu nggih. Jadi jangan sampai terlalu kaku. Gandeng ini Rabbana atina terus sing ini Rabbana atina salah itu enggak ya. Bahkan tadi dikatakan pakai bahasa Indonesia pun enggak apa-apa gitu. Nggih. Nah, kemudian berikutnya menyempurnakan tawaf hingga 7 putaran. Tadi benar-benar dipastikan 7. Lah nek misal ragu iki mau wis 5 apa 4. Nah, maka ambil yang kecil. Ambil yang kecil. Atau nek misal jenengan yakin sudah 5, maka ambil yang jenengan yakin. Tapi nek yo tetep bingung 5 apa 4, ambil yang kecil. Nah, ngoten nggih. Jadi dalam bab ragu ngoten niku. Misal nggih, jenengan bar salat maghrib nunggu isya masih di masjid. Kan itu waktu mepet toh, biasanya kita enggak pulang biasanya. Masih di masjid. Terus jenengan ragu. Iki mau aku ngentut apa ora yo? Maka dikembalikan ke keyakinan kita. Adakah bau yang tercium? Enggak ada. Adakah suara yang enggak tercium? Enggak ada. Kalau enggak ada, maka hakikatnya kita enggak kentut satu. Batal apa enggak? Maka dikembalikan kepada sebelumnya. Sebelum kita bertanya kita kentut apa enggak, batal apa enggak, kita kan sudah wudu. Nah, maka hukumnya dikembalikan kepada kita sudah wudu. Tapi nek jelas-jelas makbrut, koncone ya krungu bahkan mambu, ndak usah nanya, iki mau kentut apa ora, batal apa ora ya, genah batal gitu kan. Ngoten nggih. Nah, dalilnya apa? Dak mayuribuka ila mala yuribuk. Tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Nah, niki kemudian lakukan putaran setelah melakukan 3 putaran dengan lari kecil, kemudian lakukanlah putaran tawaf 4, 5, 6, 7 dengan membaca zikir dan doa sebagaimana yang dilakukan pada putaran pertama tadi, yang di depan tadi. Terus pada akhir putaran ke-7, 7 berarti kan niki misal dari Hajar Aswad niki toh sudah 6 nih. Nah, begitu langsung 7. Tet sini sampai 7 toh, berarti di Hajar Aswad lagi toh.
Nah, maka langsung keluar dari area tawaf tanpa bertakbir lagi. Jadi tadi setiap nyampe sini takbir, sampai sini takbir, sampai sini takbir. Nah, yang ketujuh tanpa takbir lalu mengembalikan posisi kain ihram seperti sebelumnya. Jadi ditutup ketan pundak. Tadi kan di selempangke ngoten, dikembalikan ke pundak. Nah, terus berhenti di sini toh. Jenengan keluar di belakangnya napa niki? Makam Ibrahim. Dan nek rame banget jenengan nggak bisa keluar langsung motong gitu, nggak bisa. Biasanya nggih melu mlaku sik tapi karo miring ngono lho. Ada nek nyebrang ada jalan raya gede banget. Terus biasanya nek kita pengen nyebrang ke sana langsung motong itu kan nggak bisa. Kita nyilang. Nah, makanya niki pokoknya niki nggak pikir niku ampun kaku-kaku. Nek kaku niku wangel, bener. Jenengan lewati niki lurus ini tuabraki wong. Dan mereka tuh kadang gitu kan. Kadang niku mlaku pokoke mlaku, karena dia merasa niku jalure nggih wong mubeng. Jadi karo maca Quran ngoten wis ora ndelok ngarep. Dadi tiba-tiba enten jenengan cilik ngoten tendang diel glempang niku nggih. Makane jenengan saene nggih begitu sampai sini jenengan rada jalan ke depan tapi lah miring. Nah, makanya kan otomatis lewati Hijr Ismail Ismail nama niki Makam Ibrahim. Nah, begitu sampai situ nah baru jenengan melipir melih gitu. Dan niki enggak harus di belakangnya pas dalam artian cedak banget nonton nih. Niku biasanya kebak nih ya. Nah, jenengan tetap cari yang agak jauh juga enggak apa-apa. Yang penting niku posisinya di belakang. Jadi umpami Makam Ibrahim niku pintu niku jenengan ten mriki enggak apa-apa. Nonton nih. Yang penting jangan di depan nih. Nah. Karena nek terlalu maksa pengen nyedak biasanya ten niku sing wong gede-gede niku lho, wong Afrika, wong napa Maroko, yang gede-gede niku. Kita yang cilik-cilik ngoten niku ya nek ngeyel ya ndak apa-apa sih nek memang tahu. Kuwatirnya mungkin ke sontleng nih. Nah, kemudian menuju makam Ibrahim sambil membaca wattahidu mim maqami Ibrahim musholla. Niki nggih sok-sok lali nih. Wattahidu mim maqami Ibrahim musholla. Pramila buku ini kan dibikin buku saku nih nggih dikantongi. Jangan sampai enggak di nggih buat ngerti stepnya gitu loh. Ya. Oh bariki tekan kene ngono. Lalu kerjakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Cari tempat agak jauh dari makam Ibrahim, jangan berdesak-desakan. Tadi sudah saya bilang, jangan melewati orang yang sedang sholat. Jadi karena mereka ini karena ini mereka sholat sendiri-sendiri, sholat sunnah sendiri-sendiri, maka sutrohnya berlaku sendiri-sendiri. Kalau sholat bareng jamaah, sutrohnya ngikut imam. Jadi yang nggak boleh dilewati imamnya, jamaahnya boleh. Berarti ini misalnya baru sholat isya, maghrib atau yang lainnya, jamaahan mereka di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, lalu ada yang kebelet gitu kan, terus lewati depannya jenengan, ampun dicegah nggak apa-apa, jenengan makmum nggak apa-apa. Tapi dalam konteks makam Ibrahim mereka itu kan sholatnya sholat sunnah. Nah sholat sunnah makamnya sutrohnya sendiri-sendiri. Karena sholat sendiri-sendiri, nah jenengan nggak boleh melewati. Nah dan itu sering banget lagi sujud anak sing melompati sih. Makanya tadi saya katakan jangan memaksakan deket gitu, kalau emang lagi rame gitu. Nek sepi monggo saestu. Tapi nek rame terus wong genah niku wah wong Afrika sak embuh-embuh mending dan rada adoh ngono napa. Biar selamat lah itu. Nah, tetap harus menjaga keselamatan ini. Salat 2 rakaat dengan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Insyaallah pun hafal nggih, nek belum hafal nggih dihafalkan. Pripun Ibu? Niatnya Salat sunah niki. Salat sunah. Ndak ada lafaz niatnya ndak ada nggih. Niki salat sunah 2 rakaat setelah tawaf. Ndak ada lafaz niatnya enggak ada. Nek dadak digawe ya angel juga niku. Nawa itu usolli fardu usolli salat sunatan rakaat ini ba'da tawaf wal angel niku. Mboten enten dalile. Jadi ndak usah. Cukup dalam hati. Kemudian yang I. Nah, setelah jenengan selesai sholat dan jenengan mencari air Zam-Zam. Biasanya agak ke belakang itu enten. Nah, jenengan cari di situ. Minum sambil berdoa. Kalau memungkinkan duduk, tapi nek enggak memungkinkan berdiri enggak apa-apa. Jadi minum makan itu sunnah utamanya tetap duduk, nggih. Dalam kondisi darurat berdiri enggak apa-apa. Darurat namanya darurat. Misal nggih, lagi perang atau di Palestina, jeng mangan roti secuil kon linggo sik, lagi linggo kena bom. Makanya kalau emang
nek emang kondisi darurat mangane karo Melayu ya sudah, darurat nggih. Ini jangan berargumen darurat pada kondisi yang enggak darurat. Ini enten wong kleru meneh. Kok mangan linggosik iku selarung dolanan bal iki lho. Nah, niku ora darurat gitu kan. Linggosik lagi main bal. Nah, nonton nggih. Nah, maka ini sangat dianjurkan minum air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam adalah air yang barokah dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dan dianjurkan pula menuangkan air Zam-Zam ke atas kepala. Ini juga nggak harus banyak-banyakan gitu kan. Sekedip mawon buat syarat aja. Nah, kemudian ketika minum, nah niki kita ucapkan bismillah tentunya. Nggih, ini kalau udah refleks enak. Nantinya kita makan minum dimanapun ucapkan itu. Nah, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Niki doa khususnya itu atau ma'u Zam-Zam lima suri balahu. Air Zam-Zam itu bisa diniatkan sebagaimana doa atau pengharap-harap orang yang membacanya. Jadi nek misalnya dengan pas unjuk niku, ya Allah mang paringi anak kula soleh solihah, nah itu boleh. Nah itu namanya tawasul yang disyariatkan ngoten niku. Jadi ada contohnya. Mboten enggak ada contohnya terus digawe-gawe. Mungkin enten piyai niku wah iki gandeng wong soleh itu. Mang damu ombenan kula, mungkin kula njaluk. Mang wisuh mungkin banyune wisuhan jenengan kula go mulih. Nah, ngoten niku perlu dalil nggih. Karena itu masuk di wilayah-wilayah yang mendekati akidah. Nggih, yang kayak gitu-gitu ya harus hati-hati. Tapi nek niki jelas banyak dalilnya. Boleh juga baca doa lain sesuai yang diinginkan. Tadi sudah saya bilang, dan boleh juga berdoa dengan bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Nek enggak paham bahasa Arab, misal ya Allah putra kula ajeng sidang skripsi ya, golek isik bahasa Arab sidang skripsi apa kan angel to. Bahasa Indonesia mawon itu. Nah, terus dianjurkan kembali ke Hajar Aswad untuk mengusap dan menciumnya. Nek memungkinkan. Nah, niki biasanya iki sasaran empuk calo-calo niku. Jadi mereka pun ngertos niki orang-orang sing bar salat niku, bar ngombe niku, iki mesti pengen ten mriku pengen ngambung air Zam-Zam. Hajar Aswad diparani. Parani terus 150 real pun iki paling murah. Nggih, kok. Dieret-eret, padahal sing dieret-eret wong wedok, sing eret-eret wong lanang. Niku pripun niku? Kan dosa to? Nah, dosane ten Masjid Haram, walah wis tambah gede meneh. Mungkin enten meleh, setri sing dieret-eret wong lanang gitu kan. Soalnya nek sing nyedak wong wedok niku kan terus sing gede-gede niku kayak dalan. Niku nggih mboten angsal, pun saestu. Apa niki mawon, emang saged monggo, nek mboten saged terus ora usah dadak bayar-bayar ngoten niku. Nggih. Dan jika tidak mungkin, cukup beri isyarat dari jauh dengan tangan kanan sambil mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Pun rampung. Terus melampah ke tempat sa'i, ya, jalan cepat antara Sofa dan Marwah 7 kali. Ya. Yang dicari pertama adalah Bukit Sofa untuk memulai sa'i sambil membaca. Nah ini termasuk yang harus dibaca gitu kan. Nah tidak apal ya mau nggak mau bawa bukunya ini gitu kan. Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi ayat tawafa bima wa man tata'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dibaca 1 kali, lalu untuk memulainya kita ucapkan abda'u bima bada Allah bih. Aku memulai dengan apa yang dimulai dengan apa-apa yang dimulai oleh Allah. Dan ini hanya dibaca ketika memulai sa'i tok. Jadi tidak kemudian Sofa Marwah nanti balik ke Sofa maca niki meleh. Ini kan piye ngoten niku. Balik ten Sofa maca niki meleh, balik ten Sofa maca niki meleh. Ndak, niki cuma sekali tok. Nah, dan ia tidak lagi membaca ketika menaiki Bukit Marwah maupun Sofa setelahnya. Nah niki gambare. Jadi dari Sofa mulai toh jenengan ke Marwah niku 1 hitungane. Nanti dari Marwah balik ke Sofa niku udah 2. Nanti ada orang yang hulu, berlebihan niku dianggapnya 1 itu nek bolak-balik. Rono rene iki lagi 1, rono rene loro, rono rene 3. Padahal niku totalnya berarti ketemu 14 gitu. Ngoten nggih. Soalnya niki mboten bunder. Mboten kados Ka'bah niku kan nek tak tawani kan kayak penak itu. 1 2. Niki kan sana atau sini. Nah dia ngitungnya dari Sofa ke Sofa itu dihitung 1. Mboten nggih. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah lagi 3 dan seterusnya. Sehingga kalau mulainya di Sofa berakhirnya nanti di Marwah. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu berikutnya
membaca zikir dan doa di atas bukit Sofa. Nah, ketika jenengan tadi udah mengucapkan inna sofa wal marwata, terus doa memulainya tadi abda'u bima ba'da Allah bi, jangan melampah. Nah, begitu balik lagi ke Sofa, nah jenengan kemudian berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama dibaca 3 kali. Kemudian yang kedua la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki dibaca sekali. Kemudian la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini biasanya pas sholat ini. Nah, niki dibaca sekali 3 1 1. Nah, selesai membaca zikir dianjurkan berdoa sebanyak-banyaknya ketika berada di bukit Sofa. Jadi dengan zikir niki niku bisa juga sambil leren sik gitu kan, dari Sofa turun ke Marwah terus balik lagi ke Sofa. Nah, ini zikir niki karo leren sik gitu kan. Nah, ndonga. Nah, ndonga napa mawon terserah. Bahasa Indonesia nggih boleh. Boleh juga bahasa Indonesia. Nah, setelah usai membaca doa, ulangi baca zikir yang sama seperti pada poin 1 2 3. Lalu berdoa lagi sesuai yang dikehendaki dan sebanyak yang Anda mau. Nah, terakhir mengulangi bacaan zikir sebagaimana poin 1 2 3 tanpa berdoa. Jadi setiap yang dari Sofa ke Marwah, tadi Sofa pertama baca ayat tadi, kemudian baca doa mulai sampai Marwah baca zikir ini terus doa. Balik lagi naik ke Sofa zikir ini terus doa. Ke Marwah lagi zikir ini doa. Pokoknya tempatnya banyak berdoa. Nah, kemudian selanjutnya turun dari Sofa menuju rute sa'i untuk melakukan sa'i. Nah, sa'inya yaitu antara Sofa dan Marwah sambil membaca zikir atau doa. Lakukan sa'i antara bukit Sofa dan bukit Marwah sambil membaca zikir dan doa apa saja atau membaca Al-Qur'an, itu terus dilakukan sampai di bukit Marwah. Jadi pas di jalan ini jenengan sambil zikir boleh, sambil wirid boleh, sambil istighfar boleh, hampir mirip kayak yang di tawaf tadi. Sambil baca Quran nggih boleh. Dan bener-bener ada orang baca Quran gitu sambil jalan. Nah, saran saya Qurannya pun gede-gede, mungkin nutupi rai nabrak ini. Karena kadang ada orang capek niku berhenti di tengah jalan ini. Nah, kemudian yang gede berlari antara 2 tanda hijau. Nah, nanti di titik tertentu itu ada tanda hijaunya. Nah, niku halaman 21 niku. Nah, tanda hijau di antara 2 tanda hijau niku jenengan diminta untuk berlari kecil. Dan itu juga kalau jenengan posisi sanggup. Nek bener-bener capek nggak bisa, ya sak tekane mawon. Sekali lagi, ya Nabi mengatakan la dororo wala diroro, kalau memang itu membahayakan maka itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau kira-kira jenengan enten niku sederek kula niku pun posisi menggos-menggos jantungnya berdebar-debar. Ya kula bilang berhenti dulu gitu. Berhenti dulu, minum dulu, istirahat dulu. Nah, ini digas terus, nah, malah pedot di tengah jalan repot. Nah, maka ya jenengan harus mengukur fisik ya. Kalau memang bisa, monggo. Nanti ada putrane sik enom, yang sepuh pun sepuh. Ayo Bu, kudu mlayu. Bu ekon mlayu ra iso gitu kan. Nah, ngoten niku berarti sing enom sing ngalah. Atau sing enom mlayu ditunggu, tak tunggu ning kono ya Bu. Nah, ngoten. Nggih, jadi jangan dipaksakan nggih. Kemudian bacaan zikir ketika berlari antara 2 tanda hijau, Rabbighfir warham innaka antal a'azzu al-akram. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Pemurah. Nah, kemudian berikutnya baca zikir dan doa di atas bukit Marwah sebagaimana yang dilakukan di bukit Sofa tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Kemudian anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Oke. Kemudian menyempurnakan sa'i hingga 7 putaran. Nah, tadi Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, kemudian Sofa ke Marwah lagi 3. Nah, lakukan putaran sa'i 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan baca zikir dan doa sebagaimana pada putaran pertama. Bebas doanya, ya. Kemudian bisa juga membaca Quran. Kemudian di yang tanda hijau tadi, spesial tadi, Rabbighfir warham innaka antal a'azzu al-akram. Nah, kemudian setelah selesai sa'i pada putaran yang ke-7 di Bukit Marwah tidak membaca doa lagi. Jadi di atas Marwah pada yang terakhir itu enggak baca doa lagi, bisa langsung keluar untuk tahallul. Nah, tahallul ini tanda ritual umrohnya selesai.
Nah, yang pertama keluar dari rute sa'i, keluar. Oke, catatannya ngeten. Bagi yang menstruasi ketika tawaf tadi nggak boleh ikut. Tapi sa'i boleh. Nah, dengan catatan waktu mau sa'i itu, ngapunten nggih, niku dibersihkan dulu. Ya basa gampangnya cawek sik gitu kan. Terus habis itu pakai pembalut yang baru. Nah, silakan. Sa'i, tawaf nggak boleh. Nah, untuk tawafnya ditunda sampai si darahnya berhenti kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya berarti tidak bisa, karena masuk Masjidil Haram harus suci dari hadas besar, dalam hal ini yaitu menstruasi gitu. Nah, nanti apa biasanya kalau dari pihak bironya difasilitasi bayar apa gitu, fidyah atau enggak ya? Tetap pulang enggak bisa ini ya, enggak bisa tawaf. Tapi kalau ada yang berpendapat seandainya darurat itu maksudnya benar-benar belum selesai. Boleh. Tapi enggak sih kalau di saya pernah dengar gitu. Oh. Cuma nggak tahu ya. Saya nggak berani ngambil soalnya itu pertama Masjid Haram, kemudian itu haid gitu kan. Nah, jadi masjid biasa aja kita haid nggak boleh masuk gitu. Oke. Ya, tapi nanti cobalah barangkali nanti ada referensi baru, nanti saya coba WA jenengan. Ya, intinya tadi kalau memang niku tanggalnya, jadi haid itu kan ada yang tanggalnya tertentu. Nah, kalau memang itu tanggalnya, ya mending beli obat pencegah haid niku. Ya, jadi biar nggak kelewat gitu, makan. Nanti coba tak ini cari boleh nggak itu kalau darurat, selak mulih. Ya. Nah, yang pertama keluar dari rute sa'i. Nah, nek sa'i boleh nggih Pak haid tadi, tapi mekanismenya dibersihkan dulu, ganti pembalut, nah baru lanjut. Nah, keluarlah dari marwah dengan niat tahallul. Nah, sekali lagi kalau dikatakan niat-niat ngeten iki sebenarnya nggak perlu jangan bingung iki wacanane niatnya apa ndak nggih. Dalam hati aja sudah. Jangan begitu udah selesai, aku main golek tukang cukur misalnya gitu. Itu udah terhitung niat insyaallah. Tapi nek aku main tahallul ning golek panganan sih, ya niku berarti golek mangan berarti. Jadi niat itu ya terdetik di dalam hati pertama kali mau ngapain. Menuju tempat-tempat cukur rambut yang tersedia. Mungkin enten piye-piye sing nawari, ya niku nggih. Monggo lah terserah jenengan mau pakai mereka boleh, mau yang ke tukang cukur ya boleh. Nah, kalau ada bironya sangu sendiri ya boleh gitu. Jasa itu Mahal ya nggih. Enten 30 real. Heeh. Yang perempuan nggak usah cuma yang perempuan kita pinjam gunting aja. Kita bayarnya. Iya. Kalau mau bawa sendiri nggak apa-apa. Saling ambil dari dalam. Atau kalau mau di kamar nggak apa-apa. Ya. Yang jelas dipertimbangkan kalau jenengan mau gunting-gunting dekat situ. Pertama khusus yang perempuan nggih, nah, auratnya. Kemudian gunting-gunting dicopot kuduke. Ampun nggih. Kemudian yang kedua jangan ngotori Masjid Haram, ngoten nggih. Jadi dalam Islam itu kan kita insyaallah sami hafal nggih. Wa may amal sekolah darotin khairan yarah, wa may amal sekolah darotin sarra yarah. Yang beramal sekecil segede darah baik akan dihitung, dilihat. Jelek juga akan dilihat. Niku nek kula nyontokke di jamaah secara umum, nah niku darah niku saya ibaratkan kayak upil. Maksudnya ngeten, di masjid umum, masjid kita di kampung. Nah, kita ngupil niku nek dibuak ning jero masjid ya tetep dosa gitu. Karena ngotori masjid gitu loh. Nah, sehingga kalau kemudian kita ke Masjid Haram nggih dan kita tahallul nggih pastikan niku jangan sampai ngotori ngoten. Nah, kemudian yang kedua. Ini Pak, Pripun Ibu? bagi wanita dengan mengumpulkan rambutnya dari seluruh bagian kepala. Rien, niki belum mau dibaca, belum sampai situ dan anu. Nggih, Rien nggih, siap. Nggih, insyaallah sampai situ, Bu. Kantor niki kantor halaman 27. Nanti sisanya doa-doa. Nah, tahallul dengan mencukur rambut. Bagi laki-laki lebih afdol gundul. Kalau mau gundul, Mas, Pak, gitu kan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa ya, bebas. Tapi enten tapine. Dalam Islam niku dilarang namanya koza. Koza niku napa? Dicukur sebagian ditinggalkan sebagian. Nek cara wong Jawa ngarane dipetal ngoten niku lho. Nah, itu ndak boleh. Jadi nek mau cukur semua. Jadi nek sing model saiki kae Mas, terasering ngono kae. Nah, itu ndak boleh di dalam Islam nggih. Jadi dipotong ngene iki jebobok terus kene iki entek itu ndak boleh. Jadi nek mau cukur semua gitu.
Nah ning kono enek wong Arab sing ngono kuwi, ora usah mbok gagas wong Arab ki ya menungso kok, sosok salah juga gitu kan. Nah, jadi Arab itu orang Arab itu ndak kemudian jadi patokan mesti bener nggih, ndak ya. Yang bener ya tetap yang mengikuti ajaran Islam ngoten nggih. Nah, bagi wanita dengan mengumpulkan rambutnya dari seluruh bagian kepala lalu memotongnya sepanjang ruas jari. Niku maksudnya ngeten Bu. Niki jenengan rambutnya panjang niku. Niki bagusnya emang ya ten kamar niku. Jenengan rambut jenengan niku ditarik ke belakang, digoceki ndak ujunge. Nah, niku seruas jari niki. Jadi semua rambut terpotong. Nggih, nek rambutnya panjang dan bisa dingotenke. Nek rambutnya pendek kan nggak bisa gitu. Nah, maka pripun Bu? Nggih, ya diambil pada posisi tertentu lah gitu. Ya kira-kira semonten lah, tek gitu. Nggih. Ya suka-suka nek panjang niku berarti penak majokke ngoten tek atau dari belakang minta tolong temennya bisa. Selesai, diperkenankan apa saja yang sebelumnya diharamkan. Tadi pengen ngelamar boleh, pengen nikah ya boleh. Makanya nek yang kesana mau nikah gitu kan, niku sebaiknya ya setelah umroh. Atau memang niatnya kesana pengen nikah ora umroh gitu kan. Ya nggak apa-apa kan kesana nggak umroh gitu kan. Tapi gimana mantau sampai sana kok nggak umroh gitu kan. Nah lalu ini beberapa doa-doa, kumpulan doa halaman 28 nggih yang bisa jenengan ucapkan atau jenengan baca pas di sana. 29 nggih masih doa. Terus 230 masih doa. Niki tadi solusi buat jenengan yang meh ndonga apa, niki bisa dibaca. 30, 31, 32, 33. Nah, ini 35 ini doa untuk kaum muslimin. Nah, 36 ya. Nah, baru kemudian 37. Nah, 37. Oh iya, tadi yang di Masjid Haram ini kan udah ke Madinah nggih. Yang di Masjid Haram ini kan ada dua, Mekah sama Madinah niku dua-duanya Masjid Haram. Nah, Masjid Haram yang di Mekah itu keutamaannya salat dengan itu pahalanya 100.000 kali dari masjid yang lain. Nanti ada ulama yang berpendapat nggak cuma sholat sebenarnya, semua amal yang jenengan lakukan di tanah haram, wabil khusus Mekah itu 100.000 kali. Nah tegesnya ngeten, gampangannya ngeten. Jadi nek misal jenengan sholat sekali di sana, itu pahalanya 100.000 kali lebih baik dibandingkan masjid ten sondaan. Nah 100.000 kali niku nek di poro 5 kan sehari 5 kali. Niku ketemune 20.000 hari. 20.000 hari nek diporo 300 swidak setahun niku ketemunya sekitar 54 tahun. Jadi jenengan sholat sekali di Masjid Haram yang Mekah itu setara dengan 54 tahun sholat ten Masjid Sondaan. Jenengan sholat ten Sondaan pun pinten tahun. Dah ada 60 tahun. Jenengan semua pinten, Pak? Saya ketunggal loh, berarti urung. Artinya jenengan sholat sekali ten Mekah niku, niku nggih, itu sudah bisa nutupi ya salat kita seumur jenengan niku dan sondaan niku. Nah, sehingga keutamaan sedemikian besar niki ampun disia-siakan. Ada yang piyayi nek umrah atau turu ning hotel ya mboten nggih. Ini jenengan usahakan saged-sagete ten Masjid Haram. Eman-eman. Nah, tegese ngenten nek umpami nggih jenengan ten mriko umpami bisa salat 5 waktu. Berarti kan nek umpama niku 54 kalau gawe 50 wae gen gampang. Niku ping 5 berarti ketemune pun 250 tahun gitu. Lagi sehari semalam ping 5. Nah niku nek terus jenengan bisa sholat 4 hari 5 waktu. Lah kuwi wis 1000 tahun, Pak gitu. Niku wis ngumbuli umure Nabi Nuh. Artinya orang Islam itu diberkati bener oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang ringan, pahalanya itu bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Tapi gini ku wau nek ngerti ilmune, kadang ora ngerti ilmune bar umroh wis dolan rono rene piknik apa namanya itu shopping ya. Waya salat malah kosak-kosik ya, yang kayak gitu-gitu nggih jelek nggih. Jadi ini harus paham niku. Dan nanti ada ulama yang berpendapat itu enggak cuma salat itu, semua sedekah misal. Nah, sedekah ten sondaan misal nggih ganjarane 100, niku ping 100.000 melih gitu kan. Makanya kalau memungkinkan jenengan bisa berbuat amal sebanyak-banyak di sana, sumangga nggih. Sumangga. Bahkan nggih dalam kondisi tertentu Ramadan niku ada orang yang pengen mengejar kebaikan kan dengan ngasih buka puasa. Niku gandeng ten jero niku pun kebak sing ngedumke buka. Niku dhek parkir mobil ten jopo ngedumke banyu tok. Pokok ora pengen kehilangan. Mungkin ten piyai sing penuh ide lagi,
dia masuk ke dalam mau nggawa kurma sak kotak karo tisu. Kurma tangan kiwa, tisu tangan tengen. Ngadeg tok ten pinggire wong tua. Ini wong tua nyedaki jika kurma telu karo tisu, telu karo tisu. Garek ngitung. Nek sing jika wong 30 ya berarti untuk pahala wong 30. Nah, padahal puasa Ramadan ini kan 30. Berarti nek sak omongan 30 berarti kan kaya-kaya ketambahan puasa Ramadan 30 hari gitu. Makanya jenengan harus niku wau memanfaatkan momen yang mudah-mudahan bisa berulang lagi. Tapi kalau nggak bisa berulang, artinya ini yang terakhir misal, ya, maka jadikan itu momen yang paling luar biasa yang pernah ada dalam hidup kita. Nah, ziarah ke Madinah. Pripun? Oh, nggih, siap. Nah, kula wastani jenengan anu selak selak masuk. Nggih, monggo kalau ada yang mau membadalkan umrohkan orang tua misalnya. Siap. Harus diulangi dari awal. Nggih. Niki malah pas nih enten pertanyaan. Lebih afdol mana? Umrohin orang tua atau umrohin diri sendiri terlebih dulu? Tentu orang yang mau membadalkan itu harus umroh dulu. Berarti jenengan pun saged. Nah, dimulai dari mana? Dari awal berangkat. Nah, jadi jangan niatkan membadalkan orang tua gitu kan. Ya dari sekarang ini, nggih. Dari ambil tiket lagi. Nggih. Nanti biasanya ada kok Pak. Ada hari tertentu pasti fitur nanti pihak travel memfasilitasi kalau ada yang mau badal dari kalsinya saya masak. Iya, biasanya nanti ada. Dari kami nggak rakat sendiri ke Oh sana. enggak, nanti memang ada khusus pas fitur. Nanti setelah fitur ngambil mikot. Nah, pas biasanya sebelum dulu udah balik ke mana? Ke Masjidil Haram. Nanti bisa. Yang saya nampingin itu. Oh iya, nanti sak travel. Oh. Nah, kecuali nanti yang mau lagi baru sendiri. Misalnya Lewat taksi. Lewat taksi. Jadi kalau di travel menyediakan sekali. Oh, betul. Kalau Taksi. ada bagi yang mau lagi badan. besok pas ada situ tuh. Jadi pas kita kan situ kita kan keliling-keliling yang mau bagi-bagi umroh suruh bawa kayak ikram. Nanti kita ngambil mikot. Ngambil mikot ya dulu. Yang mau badal-badal ya. Tapi kalau umroh itu sendiri ya satu kali. Berarti anu nggih. Difasilitasi umrohnya 2 kali. Iya. Satu untuk badal, satu untuk diri sendiri. Oke, siap. Jadi memang anu Kan orang tuanya juga. Nah, pas yang kedua mungkin jenengan ambil taksi sendiri. Oh, tapi Iya. Kalau kan bisa nanti minta tolong sama anaknya. Jangan yang ini badalin apa? Misalnya anaknya bantuin apa badalin. Oh, Anak tangga kalau nggak apa-apa, tapi sarannya udah umroh dulu. Nah, nggak apa-apa, minta tolong nggak apa-apa. Nih biasanya nek sing wedok kan baleni biasanya emoh, sing lanang, sing rada awake rada dokoh. kesel misalnya. Lah nggih. Omone nek perempuan itu kerep mager gitu. Kemudian mau tanya dengan itu kan ya mudah-mudahan nggak terjadi ya di saat waktu saat karena kan kentut berarti kan batal. Batal. Kan harus wudhu lagi. Wudhu lagi. kalau ya, kalau saya nggak apa-apa. Oh kalau saya nggak Kalau apa-apa. ini nggak apa-apa. Oh ya. Oh gitu. Oh saya kan dipikir ada apa ya air ada. Tadi lebuk sai kan dalam kondisi haid boleh. Oh ya. Nah, sehingga itu hadas besar aja boleh, apalagi kentut. Berarti pas itu kalau mau wudhu berarti kita wudhu pakai air. Jam-jam Oh air ya apa air. boleh, tapi nek konangan seneni. kan ada dikasih dari dulu batas Nanti dari travel dikasih spray buat wudhu. Spray buat wudhu. Jadi kan nanti kita wudhu kan nggak harus air Ya, cuma satu. Nanti kita karena kan kita rombongan ya, kalau harus keluar wudhu itu nanti Jauh. nanti ada dikasih spray wudhu. Nggih. Berarti anu PR-e jenengan mungkin latihan ten ngomah ya taruhlah tadi udah ada spray. Kita bayangke kan atau mengantisipasi kan yang paling buruk. Nah, misal sprayne yang pakai orang banyak entek gitu kan. Nah, jenengan belajar wudu ngangge air sak gelas.
Mungkin belajar teng omah. Sithik wonten niku. Boleh yang lain kan yang seperti dunia yang sana kan beda maksud itu kan yang boleh kesentuhan sama Oh, kita. kalau yang mazhab Imam Syafi'i kan memang suami istrinya nggak boleh senggolan. Tapi kalau di sana sudah darurat, nggak mungkin. Ya. Jadi gini Bu, Dunia lain gitu. wudunya lain gimana maksudnya? Nah wudunya sama. Punya gini kan, kalau kan ada perbedaan apa? Sentuhan itu. Kalau Imam Syafi'i kan suami istrinya kan sentuhan kan batal. Tapi kalau yang mazhab yang lain kan nggak apa-apa. Tapi Berarti bukan beda wudunya toh, beda soal sentuhannya. Jadi karena gini loh Bu, di sana itu ya kondisinya udah darurat tadi, jadi tidak bisa kesenggol nanti. Caranya gini Bu. Tangannya kita masukin, menghindari kalau kesenggol lain. Kalau di sana nggak mungkin kita. Tapi kan dunia itu sama seperti yang di sini. Oh iya, kalau cuma kesenggol aja nggak perlu tubuh tertentunya. Enggak, kesenggol nggak usah. Nggak apa-apa Bu, soalnya berkoak, jadi aku kesenggol. Nggak apa-apa. Masih Iya, makanya tadi. Yang gini makanya. lagi kesenggol lagi. Makanya tadi kan saya bilang ini fikih. Fikih itu memang ada aturan bakunya, tapi dalam kondisi tertentu kita tidak bisa kaku. Kayak tadi loh, pengennya megang ngejar aswat, nah, tapi di depan jenengan itu orang-orang yang gede-gede, terus jenengan apalagi mungkin laki-laki semua, mungkin kegencet, keinjek, nah itu udah darurat berarti jenengan udahlah cukup melambaikan tangan ini. Ya, udah. Kalau tadi nanti setiap jamaah dikasih spray. Oh iya, siap. Fasilitasnya dikasih spray, nanti kan bisa nyari ke pinggir, mungkin dari tempat yang nggak tertutup, yang lain mungkin nggak tertutup. Berarti mungkin PR latihan wudhu ngangge spray. Nah, spraynya mundut dan toko pakan manuk. Lah nggih, buat latihan di rumah itu loh. Iku nggak bisa sebenarnya nggak bisa ibarat bisa, dengan putar pucuknya bisa. kumpul gitu Pak. Oh iya, Diputar ujungnya. Putar ini. Ujungnya. Iya, itu kayak di spray itu. Di spray itu kan kalau kita buka itu. Heeh, disetel ujungnya. Bisa. Sama ini kalau kita wudhu di pesawat. Nah, kalau sebenarnya kan kalau di pesawat itu tayamum kan juga tidak boleh karena ada air. Nah, kita wudhunya pakai spray. Nah, itu kan pengaruh ini loh Pak. Wudhunya yang apa ya mazhabnya sana itu lain dengan urutannya yang mazhab yang sini yang biasa kita pakai gitu loh. Sama ya. Kalau wudhu sama. Jadi biasa pernah dengar nggak usah apa gitu loh. Enggak. Oh, nama itu gitu. Enggak, maksudnya kalau kita kan tangan terus mulut Mulutnya sunnah. ya itu ya yang seperti itu lah. Tapi kalau yang maksudnya yang dipakainya sana itu enggak semua itu gitu. Cuma apa gitu. Ya makanya kan nggih pramila. Nggih pramila. Ada wajib ada yang sunnah. Ya, ada wajibnya, ada sunahnya. Jadi ada mungkin yang sunnah-sunnah itu mungkin nggak bisa nggak. Atau wajibnya wajib itu satu kali, kalau sunnah tidak. Kemudian waktu ini kan karena anak-anak belum pernah ke sana, itu kita zikirnya di Mekah ya sebanyak zikir apa, di Madinah apa. Bebas sebenarnya Bu. Saya kan waktu dulu di Madinah ini sholawat, baca sholawat, katanya butuh biru waktu saya umroh. Kemudian di Mekah istighfar. Enggak, bebas. Oh bebas. Oh, Kalau yang ini biru ini apa kan nanti kan gini pas tawaf itu nanti kan mutawifnya itu dia pakai receiver. oh. Kalau jamu Indonesia kan Oh boleh pakai gitu. si receiver tapi kan yang dengar kan cuma ini toh. Jamaah. Oh jamaah dikasih semua. Dikasih receiver. Oh. Jadi suara yang tawif hanya ditekan sama jamaah. Oh. Bukan seperti yang jamaah yang lain yang teriak-teriak itu enggak itu sama enggak. Jadi Oh, itu biasa itu. nah, tadi semua jamaah dikasih apa receiver, mutawif yang mau apa yang bantu bantu doa mereka mutawif yang ngomong kita dengar yang dengar jamaahnya Kalau kita kan saling bersahutan harus
kelompok dengan kelompok yang lain juga gitu. Itu kan kan Nanti bingung. Sini bengong tiap sini. Nanti bingung. Saya di mana ini? kita ya kayak gitu sih. Diminta WW kita jauh dan dengar. Ini kan kita ikut yang mau. Ikut yang dekat. Oh jadi gitu. Ya alhamdulillah lebih spesifik ya. Itu apa kan? Itu kan nyewanya lumayan mahal. Iya. Karena kan apa? Satu orang satu. Kadang ada jamaah yang bingung kan mau ngapain tadi mau apa ya nanti Kita ikut. jadi kecuali Taufik bilang gini, monggo sekarang Bu alami nanti doa pribadi kan. Ya, ya, ya. Biasanya ada orang-orang kita khususnya orang Jawa tadi ya, di Mekah itu ada tempat-tempat yang lebih mustajab dari yang mustajab itu. Kayak kalau seperti saya pernah dengar maaf nih, nggak usah nyebut aliran tapi di maaf ini tadi sekarang yang tinggi itu apa? Bukan makam Islam yang Hijr Ismail. Hijr Ismail. Oh, nggih. Iya. Jadi gini, kalau memang ada dalilnya nggak apa-apa. Oh gitu. Itu memang benar Hijr Ismail ya. Cuman karena banyak dibuat rebutan, itu ditutup sekarang. Tapi kita tetap bentuknya ngoten, nggak bisa masuk. Tuh ketinggalan nek saya lihat gambarnya ten TV ini setinggi sementen ini. Nah, tidak benar-benar tidak melompat. Ustaz ke sana masih biasa. Masih bisa. Masih bisa penumpang-penumpang kalau yang enggak masuk ke situ. Dulu ini saya pernah tuh pakai pagar, jadi pakai pagar ini. Saya pernah karena saya pernah masuk. Jadi kan tapi kan itu ya Allah itu kalau kita masuk tuh ditutup ada askarnya. Ya. Maksudnya masih ada pintunya kan. Nek sekarang setahu saya udah nggak ada pintunya itu. Setahu saya. Dulu ya di situ sholat berhenti. Ya. Bisa lah. Nah itu enggak apa-apa karena ada dalilnya Pak. Enggak apa-apa. Raudhah. Nggih, ini ada dalilnya. Oh di Bekas tahu saya ya cuma niku. Mutazam itu antara Hajar Aswad sama Pintu Ka'bah. Oh yang Itu daerah itu itu mustajab. Mutazam dan itu yang disebut apa? Mutazam antara dari Batu Hajar Aswad sama Pintu pintunya Ka'bah. itu Kak. Itu juga itu tapi sambil jalan ya. Iya. Saya biasanya Kalau misalnya itu tadi, misalnya kita selesai nih umrohnya ya, tawafnya selesai, kita berkunjung ke situ kan sholat wajib nih, terus mendekati situ apa nggak masalah. Enggak apa-apa. Mendekati Ka'bah untuk sholat lebih dekat mungkin sholat sunnah. Enggak apa-apa jenengan umpamanya ada tempat kosong jenengan duduk di situ baca Quran sambil zikir enggak apa-apa. Selama enggak ini loh, jenengan enggak ketabrak yang muter niku loh. Enggak apa-apa. Berlindung di misalnya itu di lengkungan hijau itu dekat. Peh cilik kan delik. Kalau di Madinahnya tadi Kak. Yang saya tahu nggih Raudhah niku. Nggih. Ya sebenarnya Masjid Nabawi, Masjid Haram secara umum niku nggih sudah tempat mustajab. Artinya jenengan akan ada di tempat-tempat terbaik. Nah, walaupun begitu memang tetap mau dicari yang terbaik ya setahu saya nggih niku. Nggih. Terus dan Masjid Kuba gitu kan. Tapi Kuba pun juga masih tetap lebih baik Madinah niki. Nabawi niki. Nggih. Dari ke sana kan lebih baik di Raudhah. Nggih, Nur Raudhah niku mungkin kan tetap anu to Pak, ada mekanismenya nggak kayak dulu. Dulu kan rebutan. Nah, ini kan harus diantrikan. Nah, mungkin dibatasi waktunya. Waktunya terus urutannya. Iya. Jadi begitu ini udah giliran masuk. Subuh bisa pribadi. Lah nggih. Biasanya dari Raudhah ke makam Nabi kan dekat. Nggih dekat memang. Dekat. Subuh, biasanya dari sholat subuh biasanya sholat. Nek dulu langsung Bu, nek sakniki tetep daftar aplikasi. Oh, enggak boleh. Berkunjung langsung sendiri enggak boleh. Enggak. Udah ditoto ngados antrian nopo niku. Setelah itu bisa. Oh, anu di anak biru ini anu ya. Raudhah itu memang sudah jadwalkan. Bisa jadwalkan. Ya, harusnya iya. Sekarang gini, sekarang tapi itu motor itu kan harus
Aplikasinya itu. Harus pakai aplikasi nggak kayak dulu. Kan yang tahu yang aplikasikan. Iya, nanti kan daftarnya bisa. Oh iya. Jadi nggak kalau dulu kan bisa pulang balik. Iya. Dulu kan misalnya Kalau bisa sebulan kita bisa. langsung masuk ke lagi bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang bisa. Sekali, Pak. Oh iya. Tapi sholat subuh bisa. Dulu kan berkali-kali bisa. Kalau tadi ke makamnya Nabi ya juga dijaga enggak ya? Ya Raudhah itu. Nah, makamnya Nabi Muhammad kan dekat ke Raudhah, misalnya kita cuma melihat Itu berkunjung. kalau nggak salah kalau yang ibu-ibu itu hari apa ya? Malam apa ya? Tak tanya. Ada juga jadwalnya. Jadi setiap jam 9 itu pintu yang mau ke arah Dibuka semua. Ibu-ibu itu langsung, kalau bapak-bapak kan gampang ya. Iya. Kalau ibu-ibu kan nggak pernah lihat langsung. Itu nanti setiap hari apa? Jam 9 itu biasanya sudah pada Dibuka. maghrib. Oh, juga untuk Oh, nanti mau lihat. oh, di makamnya Nabi Nanti hari Muhammad. malam tadi malam. Anu jane Oke, baik, lanjut nggih. Ziarah ke Madinah. Oh nggih, monggo, kamar mandi dulu, ditunggu. Oh, yang maksud apa juga apa? Mana-mana bisa. Iya. Masih seger waras soalnya. Oke. ada ukuran umur ya kan ya. Nggih. Dewan? Paham, udah. Ke rumah biasanya. Ini tempat berapa tahun, Bu? Ini 67. 67. Asli rumah aslinya cuma sampai sini, Pak. Oh, ini Aslinya. dua, berarti kan kamu beli Satu kafe. berapa tanah tuh luasnya? Ini 200 dulu. Tapi tahun 97 masih harganya 50. Oh iya, Enggak, 97 masih. sebenarnya sih enggak 50 karena ini pas dulu mau itu tuh apa namanya? 97 belum. Apa yang 98 tuh? Rusuhan, Rusuhan. murah. Itu kan sebenarnya asli bisa beli 55. Maksudnya Itu sampai sini aja tadi. Tanah 200 meter. 102. Nah, tadi 60 70 gimana, Mak? 60 Kebangunannya 60. Kebangunannya. Kebangunannya 60, tapi tanahnya 202. Oh, tanah ini ku 200. Masih tanah kosong. Sekarang kita. ya, tahun segitu masih belum musim perumahan jadi murah. Iya, masih murah. Kalau sekarang mana ada perumahan yang luasannya 200 enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Itu 100 saja. Wong sakniki malah cara digawe 14 meter persegi. Jakarta itu Jakarta harganya ngeri. 14 meter persegi. Itu rumah satu langkah itu. Nah, nggih. Wah, 14 meter persegi. Itu tadi yang terkait mutazah itu tak kasih tips saja. Kak, saya kalau pas di bawah itu pas mutazah, saya jalannya tuh agak rinding-rinding. Pas di situ Ya nanti berdoa yang paling urgent tapi mutazah itu macam apa? Jadi tapi tetap jalan nggak berhenti. lebih rindik ya. Heeh, Biar lebih nanti rindik. kadang ketinggalan gerombolan. Ya, Bukan ya. gerombolan. Ketinggalan Rombongan, gerombol. kayak penyamun aja. Oke, wah dengan ya. Iya, iya, selera umurnya boleh lah, boleh. Kalau penyamun boleh. Nah, gerombolan. Iya, iya, iya. Orang kan sekarang gitu. Nah, nggih. Bahasa Prapong. Anak gaul. Oke, ziarah ke Madinah. Tempat yang disunahkan untuk diziarahi di Madinah, Masjid Nabawi, ini udah pasti nggih. Nah, sholat di sana, karena sholat di sana 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain selain Masjid Haram. Artinya nggih, tadi kalau bisa diusahakan ya diusahakan semaksimal mungkin untuk ke sana. Kemudian yang kedua, Masjid Kuba. Nah, untuk sholat di sana sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW, karena Rasulullah SAW ya'ti masjidah Kuba rokiban wa masyan fayusolli fihi rok'atain. Nabi dulu ke sana dengan berkendara atau jalan kaki, lalu beliau sholat 2 rakaat. Jadi jalan-jalan boleh ya, bar subuh melampah mereka, dugi mereka nggih duha, jauh sekitar pinten ya 4 kilo napa pinten ngoten. Dulu kecil banget Kuba itu kan pertama. Nggih, saniki pun gede. Nah, makam Rasulullah SAW ini juga disunahkan untuk diziarahi beserta kedua sahabat beliau, mau nggak mau karena ada di kiri dan kanan, dan mengucapkan salam. Nah.
Nanti salamnya nggih. Kemudian disunahkan juga untuk ke kuburan baki untuk mengucapkan salam sekaligus mendoakan mereka. Nah, kemudian ke kuburan sudah ada Uhud, kalau memang nanti memungkinkan jangan bisa ke sana. Biar tahu Gunung Uhud, Bukit Uhud. Nah, karena nanti banyak hadis Nabi menyebut tentang ukuran itu segede Uhud. Nah, jadi misal kayak orang yang takziah mengiringi jenazah dari mulai memandikan, mengkafani sampai nanti dimakamkan itu mendapatkan 2 kirot. Nah, 1 kirot itu apa? Segede Gunung Uhud. Nah, gitu. Jadi nanti banyak dalil-dalil yang pada waktu itu logika pikir masih dibatasi dengan ukuran-ukuran yang nampak pada waktu itu Gunung Uhud. Nah, doa ziarah kubur niku assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin yarhamullahul mustaqbilina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Dengan lafaz yang lain yang semisal dengan ini tidak ada masalah saya rasa. Assalamualaikum ya ahli diyar ngoten niku, tidak ada masalah. Nah, kemudian nggih, tidak ada masalah. Ya nggih, artinya kalau itu ya tadi saya bilang, tadi dalam fikih itu memang banyak khilafiyah selama punya landasan. Artinya kalau landasannya ada enggak apa-apa. Nggih. Tapi kalau landasannya enggak ada ya nggih. Kalau landasannya enggak ada sebaiknya ngikut yang ada landasannya. Makanya beliau mungkin memilih yang ini karena mungkin ini yang paling sahih. Nah, kemudian Raudhah yang mulia, salah satu tempat yang mulia di dalam area Masjid Nabawi adalah Ar-Raudhah Asy-Syarifah, yaitu sebidang tanah yang ada di antara mimbar dan rumah Nabi SAW. Nah, rumah ini yang sekarang jadi kuburan itu, gitu kan. Nah, luasnya lebih kurang 330 meter persegi. Nah, ini wong sak donya pengen mriku, berarti kan sumpek-umpekan. Gitu. Nabi SAW bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Di antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku. Nah, pramila jangan usahakan untuk ke situ kalau memungkinkan. Dan niki nggih. Dan niki hukumnya sunnah nggih. Kalau memang ngapunten nggih, kalau memang sudah ngantri kok enggak dapat antrian nggih, enggak usah kemudian bikin nggak usah bikin keramaian yang pokoknya durono gitu, nanti malah dicekal polisi barang nambah repot gitu. Artinya ya kalau memang belum ditakdirkan untuk bisa ke situ ya udah bismillah, enggak apa-apa. Pada akhirnya itu semua yang kita niatkan ketika tidak kesampaian maka kita dihitung sudah mendapatkan pahalanya. Makanya nanti dalam hukum mati syahid, ya, mati syahid itu mati di medan perang yang secara khususnya. Tapi Nabi mengatakan orang-orang yang sudah berjuang menuju ke sana tapi kok nggak mati syahid, matinya di atas kasur, di atas amben, maka itu juga terhitung mati syahid. Sinten niku? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid niku Umar bin Khattab dibunuh malah. Khalid bin Walid itu nggih, itu kalau perang nggak pernah balik badan, selalu maju ke depan. Makanya lukanya semua di depan. Dan dapat julukan Saifullah, pedangnya Allah, karena tidak punya rasa takut sama sekali. Pengen mati syahid, mati, soalnya jago perang gitu kan. Jadi justru lawannya sing akeh sing mati, matinya di atas tempat tidur. Nah, ya, jadi itu yang harus kita pahami. Ketika jenengan sudah kerso pengen ke sana, kok qadarullah misal ngantri pas dapat giliran tapi jadwalnya malah pulang gitu. Ya sudah, bismillah diikhlaskan gitu kan. Nah, jenengan bisa berdoa malah ya Allah panggil saya lagi untuk ke sana. Ya. Nah, kemudian ada ziarah Masjid Nabawi. Yang pertama mendahulukan kaki kanan. Ini pokoknya hal-hal yang baik kanan, gitu. Ya. Kemudian sambil membaca doa, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma ftah li abwabar rahmatik. Kemudian mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat ketika tiba di Masjid Nabawi, kecuali apabila saat itu bertepatan dengan kaum muslim sedang sholat wajib. Sholat wajib hukumnya wajib, sholat sunnah hukumnya sunnah. Sunnah ketemu wajib maka menjalankan yang wajib. Ngoten nggih. Jadi jangan lagi sholat wajib kok kita tak sholat tahiyatul masjid sik. Nah, ini mboten usah. Lanjut aja langsung sholat wajib. Maka laksanakan sholat berjamaah bersama mereka.
Yang ketiga, menghindari melaksanakan sholat dan berdoa di tempat yang langsung menghadap ke makam Rasulullah. Terus ngeten. Walaupun Rasul ini orang yang paling mulia, ya kita sepakat. Tapi jenengan harus paham kalau beliau itu juga manusia biasa. Sehingga ketika jenengan mau berdoa meminta, itu Al-Qur'an Allah menyampaikan apa? Ud'uni astajib lakum. Jaluk kuwi langsung ning aku. Nah, ya langsung tak jawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek hamba itu bertanya tentang aku, jawaban nek aku itu dekat. Uji buta watada'i dada'ani. Aku mengabulkan doa buat mereka yang berdoa. Sehingga jangan seperti orang-orang Syiah yang dia kalau berdoa harus selalu nyari kuburan. Nah, sehingga karena sedak makam Rasul jadi ndonga niku kudune madhep kiblat malah menggok madhep Nabi. Nah, ini kurang tepat atau bahkan bisa dikatakan salah secara syariat. Jadi jenengan kalau berdoa ya langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi orang paling mulia, ya kita sepakat. Nah, beliau sudah wafat, maka kita sifati makamnya nggih makam kaum muslimin yang kita muliakan dengan kita ucapkan salam dan sholawat. Udah. Jadi bukan untuk tempat menjadi wasilah untuk berdoa. Ngoten. Ya, ini ilmu yang saya punya. Ngoten nggih. Ngoten. Nah, kemudian yang keempat, mendatangi makam Nabi SAW dan kedua sahabatnya lalu memberikan salam. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Salamnya yang pertama untuk Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa sahabatnya juga diucapkan salam? Karena ya makamnya di kiri dan kanannya. Maka kita ucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Gitu kan. Nah, kemudian tidak berbicara dengan keras ketika berada di Masjid Nabawi. Nah, bahkan Bu, Pak, tadi disinggung soal perbedaan madhab. Dan mereka kan madhabnya Hambali, Imam Ahmad ibn Hambal gitu kan. Nah, mereka dalam bab adab di masjid gitu kan, benar-benar tidak boleh bikin keramaian sampai baca Quran yang kayak kita biasa di masjid itu rodok banter. Di sana niku mungkin nek jenengan kebanter kuwi ana sing ngelek gitu. Jadi membaca Quran ten mereka niku cenderung kayak mau dibuka kayak wong batin itu. Lambene tok komat kamit itu. Jadi suaranya keluar itu minim banget gitu. Pramila ngapun ten jenengan yang biasa misal dikiran rodok banter la ilaha illallah. Niku ten mereka mungkin sing ngelek gitu. Nah, maka yang seperti itu nggih kita sesuaikan. Nah, karena tanpa patah niku di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan gitu. Negara mau toto salah toh. Bener ya? Negara mau toto desa mau coro lah ngoten niku. Madhab kita Syafi'i dan punya metodologi ibadah ngeten begitu sampai sana nah menyesuaikan biar enggak jadi masalah. Kalau nanti ini mau Quran rodok banter sithik iki di summary itu. Jangan kenceng-kenceng. Intinya ngoten, jangan kenceng-kenceng. Nah, ketika berada di makam Rasulullah SAW, janganlah meletakkan kedua tangan di atas dada seperti pada saat sholat. Cakep. Jadi seolah-olah mengagungkan makam. Dan niku menjadi juga pada di sana nih. Jadi di sana itu orang-orang yang cenderung berlebihan pada makam niku mungkin enten sing nyelek gitu. Nah, terus kalau kita di Indonesia niku sing biasa dijogo polisi tentara niku kan toko emas. Kan mereka kuburan niku dijogo polisi tentara. Jadi yang ziarah melebihi kaidah yang mereka pahami kok nganti jaluk-jaluk dan seterusnya itu bakal diparani, dilarang, dipenging, bahkan mungkin cenderung diusir. Makanya nanti dalam konteks yang bapak-bapak nek ibu saya belum tahu. Yang bapak-bapak itu nanti habis sholat niku biasanya dikir gak lama tuh karena soft depan itu sak baris itu langsung ngadep seret itu langsung geser ke arah makam itu tuh. Dan itu dia di situ memang orang-orangnya berdiri di situ hanya sebatas dikasih kesempatan ngucapin salam tadi, salam kepada Rasul, salam kepada Abu Bakar, salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus lanjut aja langsung keluar. Dan pengen balik ini yang lebih meneh gitu. Nanti gitu lagi gitu. Jadi tidak bisa kemudian berlama-lama di hadapan makam Nabi, tidak bisa. Itu pun enten petugasnya, polisi ini, tentara ini. Lanjut kira-kira ngoten gitu. Nah. Kemudian seperti saat sedang sholat dan mengangguk-anggukan kepala atau bersikap menghinakan di hadapan beliau dan tidak boleh beristighosah minta tolong pada beliau pada saat yang sulit. Nah, ini mungkin sampai nek ten Indonesia niku enten apa istilahnya? Dia nyebutnya apa nggih?
Wis cara anu nggih ustate atau kiyaine sing gedhe niku dhek nyebut ngomonge dugi mriku niku makam Nabi bergetar terus tangannya Nabi keluar ngambung dengkuli dhek ngono. Itu nek saya mengamati udah nggak mungkin itu karena kita itu nggak bisa mendekat. Jadi niki misal bangunane yang laki-laki khususnya nggih. Itu antara dindingnya sini sama laki-laki niki. Ini kan jarak kok sekitar 1 meteran kalau nggak salah. Jadi tidak mungkin ada tangan ngawe gitu, tidak mungkin. Terus niku terus didorong untuk terus jalan. Nah, jadi hal-hal seperti itu diantisipasi sama mereka orang Saudi yang bermadhab Hambali, ya, jangan sampai terjadi kesirikan di tanah suci. Ya mereka meyakini itu keliru ya. Nah, senantiasa melakukan sholat 5 waktu di masjid beliau tanpa terikat pada jumlah rakaat tertentu. Hadis tentang arba'in di Masjid Nabawi adalah hadis dhaif dan mungkar. Jadi penulis kitab ini meyakini sholat arba'in itu hadisnya dhaif. Nah, yeah. Dari sana 8 hari. 8 hari. Berturut-turut tanpa aku. Yeah. Jadi kalau pas haji itu. Yeah. Pas haji biasanya. Hadis arba'in itu yang sahih. Sholat arba'in itu yang sahih itu dilakukan di rumah kita. Jadi Nabi mengatakan orang yang bisa sholat 40 kali di masjid, ya khususnya laki-laki nggih, tidak ketinggalan jamaahnya, maka akan dicabut kemunafikan dari hatinya. Niku. Nah, yang hadis yang di sana itu hadisnya minimal doif, mungkin ada yang sanadnya mungkar. Nah, sehingga ketika misal ya dengan umrohnya misal 9 hari 4 hari di sini 4 hari di sana, atau 3 hari sini 4 hari di sana, yang 2 hari buat perjalanan, ya otomatis jenengan nggak usah gelo, nggak usah melakukan itu karena hadisnya doif ya. Tapi enten tapi ini meleh, nek memang jenengan memungkinkan mau melakukan itu, ya silakan. Karena memang ya sholat jamaah di mana-mana kan baik tentunya, apalagi di sana, gitu kan? Tanpa terikat. Iya, tanpa ya, Itu karena terikat. ya Tapi ya lewat sholat lain. bisa, monggo. Dan yang kedelapan, apabila keluar dari Masjid Nabawi, keluarlah seperti biasa Anda keluar dari masjid lain, yaitu mendulurkan kaki kiri sambil membaca doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitonir rajim. Nah, terus terkadang kita habis sholat niku enten sholat jenazah karena ada orang-orang yang meninggal gitu. Nah, niku sebagaimana jenengan sudah pahami, sholat jenazah itu terdiri dari 1 rakaat gitu, tanpa rukuk, tanpa sujud. Takbirnya ada 4, takbir yang pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua sholawat, nah takbir yang ketiga membaca doa. Nah termiki doanya yang dicantumkan cuman doa untuk orang dewasa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Ini nek laki-laki. Nek perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha dan seterusnya. Nah, jenengan mungkin bukunya mboten enten. Dan catatan ini. Jenengan menghafalkan juga nggih, atau mencari referensi mungkin dicatat, dihafalkan juga doa untuk jenazah laki-laki dan perempuan jadi satu niku. Atau kemudian doa kalau yang meninggal anak-anak kecil, nah, niku doanya berbeda. Nah, karena nanti dikabari sama imamnya, oh yang meninggal laki-laki, yang meninggal perempuan, yang disolatkan ada laki-laki ada perempuan, yang disolatkan anak kecil kan. Jadi niku jenengan cari referensinya. Nah, nek nganggo iki tok boleh enggak? Ya boleh. Enggak apa-apa. Karena di pengumumannya juga berbahasa Arab. Ya, betul. Saya sampaikan niku karena saya ngerti. Ini yang meninggal adalah siapa laki perempuan. Yeah. Perempuan kan Yeah. berdiri gabung. Yeah. Terus kita makanya pas bingung kita nggak tahu. Yeah. Karena bahasanya kan nggak begitu jelas. Ya, bahasanya Oh, tahu. ya, bahasanya cepet kan. Cepat. Nggih, nah terus jenengan tadi kan baca banyak doa-doanya, langkah-langkahnya itu kan ada catatan kakinya. Nah, catatan kaki itu ada di halaman 48. Nah, artinya beliau
mencantumkan itu semua, ini loh dalil ning kene nah, gitu. Termasuk tadi yang apa niki? Yang halaman 38 doa ziarah kubur. Ini catatan kakinya nomor 25 gitu. Kita buka 25 niki apa? 25 ini beliau menyebutnya Sahih Muslim. Nah, jadi kalau jenengan dapat dalil yang lain nggih monggo. Nah, artinya sekali lagi dalam fikih itu memang ada khilafiyah. Khilafiyah niku berarti dibangun di atas 2 atau 3 dalil bahkan lebih, yang mana dalil-dalil itu menunjukkan adanya perbedaan. Kalau statusnya sama-sama sahih atau hasan, maka bisa dipakai dua-duanya. Milihlah gitu. Tapi nek nggak ada dalile, ya tentu kita kembali ke yang ada dalile. Saya contohnya misal takbiratul ihram. Allahu Akbar di sini ada, Allahu Akbar di sini ada. Nah, tapi enten piyai niku Allahu Akbar, nyatanya pun bener. Ning pas balik kene lho jubengke dadaan. Nah, yang ini yang enggak ada dalile. Makanya ini sama ini khilafiyah. Tapi nek diubengke ngeten, ini ngawuriyah gitu. Enggak ada. Nah, yang enggak ada ini harus kembali ke yang ada. Ngoten. Ya, artinya belajar Islam itu enak. Kalau bisa paham metodologi dasarnya, bahwasanya Islam itu dibangun di atas dalil. Nah, makanya Allah mengingatkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu berbeda pendapat, kembali pada Allah dan Rasulnya. Ya, pada Allah kan ayatnya jelas. Kembali pada Rasul, hadisnya jelas. Kalau adalah hadisnya ada 2, tapi kok kayak beda, ya berarti khilafiyah sudah gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian enggak ada dalil, nah harusnya yang enggak ada dalil ini merujuk pada yang ada dalil. Maka pun cekap wonten melih enggak ngajeng tanglet. Tapi ini pertanyaan dulu. Pripun? Kan sholat jenazah, Nggih. kan doanya sih kan panjang. Panjang. Kan kadang kita mesti kalau misalnya memang imamnya kan lama, mana Nggih. berdiri atau apa kan. Saya kan malah hafalan cuma Allah maafir lahu wa Warhamu. warhamu. Nah itu boleh kan kita ulang-ulang boleh ya sampai Ya. sampai imamnya. Ya. Jadi itu dibaca yang pendek boleh, cuman ada cumane. Kalau memang panjenengan mampu membaca yang panjang, misal wah aku cek nomok ngapalke iso mbak-mbak niki mas-mas niki, nah niku nggih sebaiknya dihafalkan ngoten. Karena tetap ada keutamaan pada doa yang sempurna. Nah, ngoten nggih. Jadi atas niki lho, duduk di antara 2 sujud, dengan maca sing panjang boleh, pendek tok Allahumma ighfirli boleh gitu kan. Ngoten. Atau doa sujud subhana rabbiyal a'la tok boleh, subhana rabbiyal a'la bihamdi boleh. Nek kula milih rada dawa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah niku nggih angsal. Ngoten nggih. Jadi monggo. Ada lagi yang mau nanya? Ya kalau kita dititipin doa itu yang paling bagus dibacanya gimana? Titipin. Misalkan ada teman, nanti saya didoakan ya. Nggih. Siap, nggih. Kalau jenengan punya keurgensi untuk banyak berdoa untuk diri jenengan, nah pas ritual-ritual tadi tawaf, sa'i niku doa untuk jenengan sendiri. Oke. Nah, yang dititipke doa niku pas jenengan salat fardu niku bar zikir, wirid, nah niku keprekane gawa diwacoke. Nah, donga nggo Pak Bambang, Pak Parman, Pak Nopo, Bu Nopo lah niku. Ten niku mawon gitu. Panjenengan malah ndongake kuwi ten raudhah padahal mlebune wis angel diwektoni, kok aku lali ndongake anakku lah malahan. Nah, repot niku, gitu. Nah, kan kuwi Mas, musibah nek kuwi. Nggih. Ya. Kan kalau doakan orang lain pasti kita dapat. Oh iya, betul, itu betul, nggak salah. Cuman ya ada cumannya. Terkabulnya doa itu, nggih, nggak selalu bareng. Nah, sama-sama jenengan doakan, ya Allah jadikan anak saya yang soleh solihah. Mungkin nomor 1 soleh dhisik gitu kan, nomor 2 soleh rada keri bareng nikah gitu kan. Nah, ngoten. Makanya termasuk niki yang pasti pada jumlah tadi Ibu putrane Pak. Nah, niku dongane kudune ya nek perlu Robbi habli minas solihin, ndak apa-apa. Ya Allah karunia saya anak yang soleh. Soalnya nek dongane engko ngenteni nikah, nah soleh sok ben nah kesuwen. Nek dongane ket sakniki ya engko begitu nikah anake kecilik soleh ngoten. Karena doa itu terkabulnya itu
nggak selalu langsung, kadang ditunda, kadang diganti, ya kadang ya langsung tadi itu. Nek pas langsung nih alhamdulillah, tapi ada hikmah kenapa doa kita nggak langsung terkabul, biar kita nggak takabur. Nah, nek sing langsung terkabul kok dajal. Udan meduk, udan lagi udan, ojo udan ora udan. Nah, akhirnya dhek mau ngaku Allah. Nah, repot niku mengke. Nah, makanya itu hikmah yang harus kita pahami ya. Nah, ada hikmah juga dari Allah tentang kebijaksanaan agar hati kita itu bisa tetap menghamba pada Allah untuk minta terus. Nah, wonten. Wonten malih Ibu Bapak. Mas, tak kok Mas? Tanya, bobotmu piro Pak Ustaz? Sekental. Kayak ini mau praktek. Mas Ihsan. Iksan, Masya Allah. Aku khawatir nek ramot ya, nek tangguh. Ini Mas Ihsan. Saya tuh nggak pinter sarungan. Nanti saya modalnya pakai kita pindah. Biasanya kan dikasih itu yang besar itu. Iya, tapi gede kok. Kurang khusus kok. Dan Ada tapi mana ya? sarungan. Ada yang dulu orang biasa. Nanti berkerja kan. Sing sambut jalan nah. Kurang kenceng dulu. Di Kenceng. kan sebogok-bogok rawa. Tali pinggirnya gitu bisa. Yang nanti dibahas dikasih bantu bapak. Nah, biasanya tak terus gulung itu setuti, sampai di gulung. Ada juga sih terus digulung terus setuti juga sih. Ya, jadi sekalian biar yang kenceng gimana? Kami mau keluar itu sarung ya. Kalau mau ngomong bebernya. Atau biasanya Kencang rawa. nyamannya gimana? Ya ini sama standar ini kan. Yang penting orang motor deh. Ya itu sudah semua pakai. Cuman paling nanti diletaknya mana? Yang enggak medel-medel. Biar rapi. Biar rapi. Bantu bapak. Nanti ada tali pinggangnya. Ini yang besar itu namanya apa ya? Sudah kos. Jadi nanti akan imam dapat sama. Nah, ini dia. Itu sebelum ditutup dulu tadi ya. Iya. Apa namanya? Sebelum bawah. Nah, ucain tadi. Pegangi, emang lucunya. Ya nanti kalau barengan. Nanti pas mulai toh yang pertama tadi. Caranya di ini aja nih. Setelah Wah, ini caranya. Maksudnya kangennya kayak gitu ya. Nah, Itu pas mau nanti setelah saya tahu kembali lagi Mas. iya. ya kayak mau ngambil sarung biasanya nih. Menunjukkan sama orang apa kafir muslim itu bahwa ini orang Islami kuat. Karena kan dulu dinanyakan sama orang Islam tuh lagi sakit. Malah dilihatkan gitu. Kasus apa? Ada Sengaja sembunyian ini gitu. kan banyak penjelasan. Ini apa? Laki. Sending kakinya kuat. Bahkan suruh digelar-gelar. Nah, duduk sambil dipakai. Hari ke pulang. Nanti setelah selesai untuk pemula nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Selimut. Di pondok kan, Mbak, atau gimana? Di mana satu kan? Monoloyo. Betul. Timur Mandalaya. Coba pulang aja. Mau ya Jumatan kalau Seragen gitu. PT 3 Pilar. Yang sebesar itu? Mboten ten PT 3 Pilar. Oh, beda 3 pilarnya. Di dalam. Masakan itu. Nggih. Patung Gading anan. Ayo pengaringan masakan. Makanya sebelum dikasih buku ini kalau ketar-ketir itu kayak bukunya kandel nyandak orang. Gitu. Barang didelok tipis. Nah nggih. Ada masjid yang diseragen yang terkenal seperti Joyokarta itu? Anu, Ada ya? nggih, dan anu kota. Oh, di kotanya? Nggih. Itu hampir mirip Joyokarta.
Bentene ngeten, nek mriko angsal APBD. APBD. Oh, dari APBD. Ya, tapi nek